Suara Serak ke-158. Novel audio 9 Sutra Matahari yang ke-2521 hingga 2530. Ye Tianfei, orang-orangmu telah dibawa ke dunia utama. Jika kamu ingin menyelamatkan orang, hadapi 5 kekuatan di dunia utama, Sekte Qingxuan, Sekte Barat, Sekte Lima Abadi, Sekte Tongtian, dan Kekaisaran Qiantang. Pergi dan tangkap orang-orangmu. Itu juga merupakan gagasan dari 5 kekuatan ini. Jawab abadi duniawi dari Sekte Kegelapan. Dibawa ke dunia utama. Sudah berapa lama kamu dibawa ke sana? Ye Tianfei merasa hatinya tenggelam saat mendengar ini. Saat ini, kita seharusnya sudah sampai di dunia utama. Singkatnya, jika kamu ingin menemukan seseorang, pergilah ke dunia utama untuk menemukan 5 kekuatan itu. Rakyatmu tidak lagi berada di tangan faksi gelap kami. Ye Tianfei, membunuh begitu banyak anggota faksi gelap kita, tunggu balas dendam dari faksi gelap kita. Jawab Earth Immortal. Bahkan jika kalian golongan gelap tidak datang kepadaku untuk membalas dendam, aku tidak akan membiarkan kalian golongan gelap pergi. Katakan padaku, di mana Diakon Huo? Diakon Huo dari Sekte Cahaya telah dihancurkan oleh telapak tanganku dan tidak berubah menjadi apapun. Dewa Bumi menunjukkan senyuman yang ganias. Tuan, kami telah membunuh semua faksi gelap di dunia ini. Saat ini, Hu Miao kembali ke Ye Tianfei dan melaporkan. Wah, aku sudah mencari ke seluruh dunia, tapi aku belum menemukan aura orang yang kamu cari. Tapi aku menemukan aura Diakon Huo. Sepertinya dia sudah mati, dan hanya ada sedikit sisa jiwa. Kiri, aku membawanya, coba lihat. Ulat sutra naga bertanduk emas berubah menjadi cahaya keemasan, melintas dari kejauhan, mendatangi Ye Tianfei, berkata, dan kemudian melambaikan cakar emasnya, mengirimkan beberapa sisa jiwa yang lemah ke sana. Di depan Ye Tianfei, aku tidak menyangka badan jiwa orang itu sangat keras. Dia dipukul oleh tanganku sendiri, tapi dia masih memiliki beberapa sisa jiwa yang tersisa. Ketika dia melihat ini, Ye Tianfei memandangi beberapa jiwa Diakon Huo yang tersisa, berpikir sejenak, dan sambil berpikir, pohon pemelihara jiwa terbang keluar dari lautan jiwa, mengeluarkan suara gemerincing. Kemudian pohon pemelihara jiwa melepaskan sejumlah besar energi jiwa, memadatkannya menjadi rune, dan langsung membungkus beberapa helai sisa jiwa Diakon Huo, dan mulai secara paksa mengintegrasikan untaian sisa jiwa ini, sekaligus melepaskan sejumlah besar jiwa. Energi. Suntikan saja beberapa jiwa yang tersisa ini ke dalamnya dan buat mereka lebih kuat. Ini adalah teknik rahasia warisan klan jiwa, yang dapat secara paksa merekatkan badan jiwa yang tersebar menjadi satu kesatuan yang utuh. Setelah beberapa saat, pohon pemelihara jiwa kembali ke lautan jiwa Ye Tianfei, dan seorang pria parubaya ilusi muncul di sana, tampak sedikit bingung. Biarkan aku membantunya juga. Huang Sang muncul, melambaikan tangannya, dan kabut hantu yang melimpah meraung dan menyelimuti pria parubaya itu. Saat berikutnya, dia melihat sedikit pecahan ingatan di ruang dunia ini kunang-kunang yang bersinar, mereka terbang menuju pria parubaya dari segala arah. Huang Sang menggunakan teknik kebangkitan yang sangat cerdik untuk membantunya mendapatkan kembali bagian ingatan yang hilang karena jiwanya tersebar. Saya melihat bagian-bagian ingatan itu terus-menerus diintegrasikan ke dalam badan pria parubaya itu. Setelah beberapa saat, badan ilusi pria parubaya itu tampak menjadi lebih kokoh. Di saat yang sama, ekspresi pria parubaya itu terlihat jauh lebih tenang. Bagaimana mungkin? Jiwa orang ini telah dihancurkan olehku sendiri. Wah, kamu sebenarnya memiliki metode yang begitu cerdas sehingga kamu dapat memadatkan kembali jiwanya dan membantunya mendapatkan kembali ingatannya. Earth Immortal dari faksi gelap melihat ini. Pada adegan ini, saya terkejut dan berkata tidak percaya. Diakon Huo, itu kamu, Diakon Ning. Kenapa kamu ada di sini? Ini adalah wilayah fraksi kegelapan. Ngomong-ngomong, sepertinya aku pernah dipukuli sampai mati oleh telapak tangan abadi duniawi dari fraksi kegelapan sebelumnya. Kenapa aku mendapatkan kembali badan jiwaku sekarang? Pria parubaya ini adalah Diakon Huo. Dia baru saja bangun dan memulihkan sebagian ingatannya. Ketika dia tiba-tiba melihat Ning Laoqi, dia tidak bisa menahan kegembiraan dan berkata, "Itulah yang terjadi." Ning Laoqi dengan singkat menjelaskan masalahnya. Jadi kamu adalah Ye Tianfei. Maaf,
Penatuakai memintaku untuk melindungi bangsamu, tapi aku gagal. Setelah mendengarkan kata-kata Ning Laoqi, Diakon Huo melihat Ye Tianfei, jadi dia datang dan berkata dengan nada meminta maaf. Diakon Huo, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Musuh terlalu kuat, aku tidak akan menyalahkanmu. Ye Tianfei tahu bahwa faksi gelap dan 5 kekuatan utama di dunia utama mengirim sejumlah besar master untuk menangkap rakyatnya sendiri, termasuk bahkan master abadi duniawi. Tidak mungkin bagi Diaken dasar faksi cahaya sendirian untuk melindungi rakyatnya sendiri. Diakon Huo, apakah semua orang yang kamu bawa telah jatuh ke tangan faksi gelap? Ya, dalam proses melarikan diri, saya dikepung oleh selusin master abadi sejati dari faksi gelap dan terluka parah. Kemudian, saya nyaris tidak berhasil keluar dari pengepungan. Akibatnya, seorang master abadi duniawi dari kegelapan faksi tiba-tiba muncul dan membunuhku secara langsung. Aku dikendalikan dan dibawa ke benteng faksi gelap ini. Semua orang yang kubawa bersamaku jatuh ke dalam kegelapan. Tapi aku melihat faksi gelap menyerahkan semua orangmu ke beberapa makhluk abadi sempurna dari dunia utama, mengatakan bahwa mereka akan membawa mereka kembali ke dunia utama, dan kemudian memikatmu ke dunia utama, dan kemudian menggunakan orang-orang itu datang untuk mengancam Anda dan kemudian menangkap Anda untuk mengancam Su Qingluo, pemimpin istana reinkarnasi, jawab Diakon Huo. Mereka menangkap orang-orangku untuk mengancamku. Mereka ingin menangkapku untuk mengancam Qingluo. Bagus sekali. Siapapun yang terlibat dalam masalah ini tidak akan bisa melarikan diri. Mereka semua akan mati. Wajah Ye Tianfei menjadi gelap dan dia berpikir untuk diri. Ye Tianfei, orang-orangmu seharusnya dibawa kembali ke dunia utama. Mereka hampir memasuki dunia utama saat ini. Apakah kita hampir memasuki dunia utama saat ini? Dengan kata lain, jika saya dapat segera mencapai dunia utama saat ini, saya bisa mengejar mereka. Selama mereka belum kembali ke markas pasukan mereka, mereka tidak akan pernah menjadi milikku. Lawan. Ye Tianfei tidak bisa menahan perasaan di dalam hatinya setelah mendengar apa yang dikatakan Diakon Huo. Ngomong-ngomong, Diakon Huo, apakah Anda tahu keberadaan Diakon Huang? Saat ini, Ning Laoqi bertanya. Pada saat itu, Penatuakai meminta 3 diakon dari pangkalan untuk membawa orang-orang Ye Tianfei melarikan diri dari pangkalan secara berkelompok. Mereka adalah Ning Laoqi, Diakon Huo, dan diaken lainnya bernama Huang. Saya tidak tahu. Saya belum pernah bertemu Diakon Huang sejak saya berpisah dari kalian berdua, dan saya belum pernah melakukan kontak apapun dengannya. Jawab Diakon Huo. Diakon Huo, apakah itu dewa kegelapan yang menangkapmu? Ye Tianfei melambaikan tangannya dan mengirimkan sisa jiwa dewa kegelapan ke Diakon Huo dan bertanya. Ya, itu dia. Diakon Huo terkejut dan terus mundur. Hah, kenapa badan orang ini hancur berkeping-keping? Sepertinya hanya ada sisa jiwa yang tersisa. Diakon Huo segera menemukan bahwa keabadian duniawi dari sekte gelap ini berada dalam keadaan jiwa yang tersisa, dan dia terkejut dan bahagia. Ya, orang ini hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa sekarang. Diakon Huo, kamu dapat membalas dendam sekarang dan menghancurkan sisa jiwanya. Ye Tianfei mengangguk. Tapi aku masih dalam kondisi sisa, jadi aku masih belum bisa mengalahkannya. Diakon Huo ragu-ragu dan berkata setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Jangan takut, aku telah menyegelnya, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika dia menolak, aku bisa memusnahkannya dalam sekejap. Segera setelah dia selesai berbicara, pedang jiwa dan pedang hati tak terlihat bergegas pada saat yang sama, satu di kiri dan yang lainnya di kanan, mengarah ke sisa jiwa dari bumi gelap yang abadi. Oke. Aku ingin membalas dendam dan menghancurkan orang ini dengan tanganku sendiri. Diakon Huo mengertakkan gigi dan berkata, lalu berjalan mendekat dan meninjau sisa jiwa dari bumi gelap yang abadi. Jiwa sisa dari bumi abadi yang gelap ini telah disegel oleh Ye Tianfei dengan keterampilan rahasianya yang luar biasa, meninggalkannya tanpa perlawanan apapun. Terlebih lagi, pedang jiwa dan pedang hati tak terlihat juga menekannya, membuatnya semakin tidak bisa bergerak. Setelah beberapa napas, dengan letusan, sisa jiwa dari faksi gelap dipukuli oleh Diakon Huo dan meleduk, menghancurkan badan dan jiwa. Huang Sang segera menggunakan seni budidaya hantu untuk menyerap semua sisa fragmen jiwa yang ditinggalkan oleh sekte gelap keabadian duniawi ini. Sekarang,
saya akan mengejar makhluk abadi yang sempurna di dunia utama. Diakon Huo, apakah Anda ingat penampilan, jiwa, dan aura badan dari makhluk abadi yang sempurna itu? Ingat, Diakon Huo melambaikan tangannya dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mensimulasikan penampilan dan aura badan jiwa dari 6 makhluk abadi yang sempurna. Memanggil. Ye Tianfei segera mengisi sejumlah besar kristal energi luar angkasa ke dalam kartu teleportasi luar angkasa, dan kemudian langsung mengaktifkannya untuk berteleportasi menjauh dari dunia ini. Sesaat kemudian, sosok Ye Tianfei muncul di pintu masuk dunia utama. Diakon Huo, ayo kita kejar dia. Ye Tianfei melepaskan Diakon Huo dan berkata kepadanya, lalu menyingsingkan lengan bajunya dan bergegas ke dunia utama. Sangat cepat. Diakon Huo sangat terkejut. Beberapa saat yang lalu, saya berada di dunia faksi gelap. Dalam waktu sesingkat itu, saya benar-benar sampai di pintu masuk dan keluar dunia utama. Kekosongan yang kacau membentang di separuh dunia dengan 3.000 ukuran dalam sekejap. Ini sangat cepat. Tepat ketika Ye Tianfei bergegas ke dunia utama, dalam kehampaan 3.000 dunia yang kacau, kelompok pasukan dari faksi gelap tiba-tiba muncul, raksasa, dan menuju ke berbagai benteng dari faksi terang. Kemudian sekelompok orang keluar dari benteng kelompok terang untuk membentuk pasukan besar, dan berhadapan dengan pasukan kelompok gelap dalam kehampaan kekacauan. Berita besar. Perang antara faksi gelap dan faksi terang telah resmi dimulai. Perang baru yang menghancurkan dunia akhirnya telah tiba. Seru makhluk yang tak terhitung jumlahnya di 3.000 dunia. 3.000 dunia secara resmi telah memasuki keadaan perang. Apa yang akan terjadi selanjutnya adalah era kehancuran. Aku bertanya-tanya berapa banyak kekuatan dan makhluk yang dapat bertahan hidup di 3.000 dunia setelah pertempuran yang menghancurkan dunia ini. Pertempuran terakhir yang menghancurkan dunia melihat kedua pasukan saling berhadapan dalam kehampaan dan menghela nafas, tampak khawatir. Saat ini, Ye Tianfei telah memasuki dunia utama. Aku merasakan nafas orang-orang itu. Mereka ada di arah itu. Kejar mereka dengan cepat. Tidak lama setelah memasuki dunia utama, ulat sutra naga bertanduk emas menemukan sesuatu dan menunjuk ke suatu arah dan berteriak. Memanggil. Ye Tianfei mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa dan segera berteleportasi ke arah itu, mencakup area luas langit berbintang dalam sekejap. Aku bersumpah, jika rakyatku dirugikan, aku akan membalas mereka 100 kali, 1000 kali, atau bahkan 10.000 kali. Ye Tianfei berkata diam-diam dengan gigi terkatup dengan niat membunuh yang kuat di dalam hatinya. Ye Tianfei khawatir wasiatnya akan dirugikan jika jatuh ke tangan pihak lain seiring berjalannya waktu. Jadi Ye Tianfei sangat cemas saat ini. Arah itu. Kejar. Sesaat kemudian, Ye Tianfei berteleportasi dan muncul di langit berbintang lain di depan. Ulat sutra naga bertanduk emas menunjuk ke arah lain dan berkata kepada Ye Tianfei. Memanggil. Ye Tianfei tidak ragu-ragu, mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa, dan berteleportasi ke depan lagi. Segera setelah itu, bagian depan sepertinya adalah wilayah Kekaisaran Qiantang, dunia Qiantang. Tiba-tiba berkata, meskipun Ning Laoqi berada di Menara Pantom, Ye Tianfei tidak menutup persepsinya. Ya, dunia Qiantang ada di depan. Ye Tianfei berhenti, wajahnya sangat muram. Dunia besar Qiantang adalah markas besar Kekaisaran Qiantang. Konon ada banyak master di dalamnya dan pertahanannya ketat. Sepertinya 6 makhluk abadi yang sempurna telah memasuki dunia Qiantang. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri. Aku merasakan mereka baru saja masuk. Nafas yang mereka tinggalkan masih sangat segar. Mungkin sesaat setelah mereka masuk. Pada saat ini, ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba berteriak. Apakah kamu baru saja masuk sebentar? Jika umatku jatuh ke tangan makhluk abadi bumi, segalanya akan menjadi sulit. Selama mereka masih di tangan makhluk abadi yang sempurna ini, aku bisa menaklukkan mereka semua hanya dengan satu pandangan. Ulat sutra naga bertanduk emas, tolong temukan cara untuk menerimaku. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata dengan gigi terkatup. Keluarga, suku, tuan, dan kenalannya yang ingin melindungi semuanya mungkin jatuh ke tangan 6 makhluk abadi yang sempurna itu. Tidak peduli betapa berbahayanya dunia Qiantang, Ye Tianfei hanya bisa menerobos dan menyelamatkan orang. Oke, ulat sutra naga bertanduk emas mengangguk. Jadi Ye Tianfei segera memasuki Menara Pantom. Memanggil.
Ulat sutra naga bertanduk emas mengambil menara hantu dan berubah menjadi cahaya keemasan, melarikan diri langsung ke angkasa dan menghilang. Setelah beberapa saat, ulat sutra naga bertanduk emas diam-diam telah tiba di depan pintu masuk dunia Qiantang. Ada sejumlah besar tentare yang mengenakan baju besi cerah dan memegang tombak berkilauan yang berjaga di sini. Selain itu, ada lebih dari selusin formasi pertahanan besar yang disusun untuk menutup pintu masuk dan keluar dengan rapat. Hanya dengan persetujuan dari tentare yang menjaga pintu masuk seseorang dapat masuk. Pada saat yang sama, Ye Tianfei juga menemukan bahwa tidak jauh dari pintu masuk dan keluar portal, ada 5 master abadi sejati yang bersembunyi di ruang angkasa, duduk bersila dan bermeditasi, menjaga portal. Pertahanan kerajaan Qiantang memang sangat ketat. Bagaimana kabarmu? Bolehkah aku masuk? Setelah Ye Tianfei merasakan situasinya dengan jelas, dia mengirim pesan ke ulat sutra naga bertanduk emas dan bertanya. Ini masalah sepele, jawab ulat sutra naga bertanduk emas. Saat berikutnya, rune misterius dilepaskan dari badan naga emas ulat sutra naga bertanduk emas. Rune misterius ini menutupi permukaan badannya, membuat badannya menjadi ilusi, menjulang, dan seperti mimpi. Pada akhirnya, badan ulat sutra naga bertanduk emas benar-benar transparan, hanya menyisakan tanda misterius itu. Pada saat ini, bahkan Ye Tianfei tidak dapat merasakan kehadiran ulat sutra naga bertanduk emas. Anda harus tahu bahwa energi kekuatan jiwa Ye Tianfei saat ini setara dengan Dewa Bumi. Ini menunjukkan bahwa bahkan jika Dewa Bumi datang ke sini saat ini, akan sulit untuk merasakan keberadaan ulat sutra naga bertanduk emas. Teknik rahasia luar angkasa yang brilian. Ye Tianfei tidak bisa tidak kagum. Ini adalah teknik rahasia yang diturunkan oleh garis keturunan klan ulat sutra naga bertanduk emas. Ini memang sangat pintar. Penatua Hun juga mengangguk memuji. Tentu saja, ulat sutra naga bertanduk emas sangat bangga. Memanggil, ulat sutra naga bertanduk emas bergegas menuju pintu masuk dan keluar portal dunia Qiantang. Formasi pertahanan yang diatur di sana tidak berpengaruh pada ulat sutra naga bertanduk emas. Mereka dilewati lapis demi lapis oleh ulat sutra naga bertanduk emas tanpa fluktuasi sedikitpun. Dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas, ulat sutra naga bertanduk emas telah memasuki dunia Qiantang tanpa ada yang menyadarinya. Benar saja, ini adalah dunia maju yang cocok untuk budidaya. Ye Tianfei memandang dunia di depannya dan tidak bisa menahan nafas. Bagian utama dunia ini adalah benua yang sangat luas, tanpa ujung sejauh mata memandang. Langit di atas benua dipenuhi dengan energi yang kaya, dan hukumnya hampir nyata, seperti pelangi yang melayang di langit. Di sana, ulat sutra naga bertanduk emas menunjuk ke suatu lokasi di daratan dan berkata kepada Ye Tianfei. Pada saat ini, kekuatan jiwa Ye Tianfei juga merasakan 6 aura familiar, yang merupakan aura dari 6 keabadian sempurna. Akhirnya menemukan 6 orang ini. Ye Tianfei tidak bisa menahan kegembiraannya. Memanggil, Ye Tianfei mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa dan berteleportasi langsung ke lokasi itu. Begitu dia memasuki dunia ini, Ye Tianfei segera menggunakan beberapa teknik penyembunyian yang cerdik untuk menutupi auranya dengan rapat. Saat berikutnya, Ye Tianfei menemukan dirinya berada di langit di atas kota besar di daratan. 6 orang itu ada di istana itu. Ye Tianfei melihat ke sebuah istana kuno di pusat kota. Setidaknya ada 3 Master Earth Immortal di kota ini. Tampaknya status kota ini sangat penting, dan sebenarnya ada 3 Master Earth Immortal yang menjaga di sini. Ye Tianfei merasakan ada 3 kekuatan bawah tanah di bawah kota. Aura yang sangat menakutkan seharusnya milik 3 makhluk abadi di bumi. Aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu lagi. Gunakan cara secepat kilat untuk menemukan ke-6 orang itu. Ye Tianfei melintas dan tiba di depan istana di pusat kota. Saat ini, kekuatan jiwa Ye Tianfei telah mengunci 6 sosok di istana ini. Mereka adalah 6 makhluk abadi sempurna yang telah lama dilacak Ye Tianfei. Hu Miao, segera gunakan ilusi untuk menarik semua makhluk di sekitar istana ke dalam ilusi. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata pada Hu Miao. Oke. Hu Miao mengangguk. Kemudian Hu Miao muncul dan memberikan ilusi. Ribuan hukum ilusi yang tak terlihat dilemparkan ke sekeliling istana seperti hujan lebat. Saat berikutnya, semua makhluk di sekitar istana,
termasuk selusin penjaga yang berdiri di depan gerbang istana, semuanya memasuki ilusi kebingungan, bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Memanggil, Ye Tianfei membawa Hu Miao dan bergegas ke istana. Pada saat ini, 6 dewa sempurna berdiri dengan hormat di aula istana. Saya baru saja mengirim pesan kepada Jenderal Ouyang. Dia akan meninggalkan perbatasan. Kita bisa menunggu saja, kata salah satu dewa sempurna. Tidak masalah, mari kita tunggu perlahan. Bagaimanapun, kita telah menyelesaikan misi dan menangkap sekelompok orang Ye Tianfei dan kembali ke sini. Selama kita menyerahkan orang-orang itu kepada Jenderal Ouyang, tidak akan ada yang salah dengan kita. Satu lagi, kata Perfect Immortal. Dewa sempurna lainnya juga mengangguk. Semuanya, saya telah menerima pesan dari Jenderal Ouyang. Dia telah meninggalkan pengasingan dan dia akan segera datang. Pada saat ini, Dewa sempurna yang baru saja berbicara berkata dengan gembira di wajahnya dan dengan keras. Ketika dewa sempurna lainnya mendengar ini, mereka semua berdiri tegak dan bersiap untuk menyambut Jenderal Ouyang. Jenderal Ouyang bukan hanya seorang Earth Immortal perantara, tetapi juga seorang jenderal dari keluarga kerajaan Kekaisaran Qiantang. Dia memimpin tentara yang tak terhitung jumlahnya, memegang posisi tinggi, dan terkenal di seluruh dunia utama. Sekarang, memanggil, Ye Tianfei sudah bergegas ke aula istana dan melihat 6 dewa sempurna berdiri dengan kagum. Tidak, ada dewa bumi yang datang ke sini, segera hadir. Sebelum Ye Tianfei dapat mengambil tindakan, Tuan Hun berkata dengan cemas. Hu Miao, segera tarik ke-6 orang itu ke dalam ilusi. Baik, Tuan. Hu Miao mengangguk dan segera menampilkan ilusinya. Nak, siapa kamu? Pada saat ini, 6 dewa sempurna juga melihat Ye Tianfei, dan mereka semua terkejut. Saat berikutnya, ilusi yang diberikan oleh Hu Miao mulai berlaku, dan 6 makhluk abadi yang sempurna jatuh ke dalam ilusi pada saat yang bersamaan. Ilusi Hu Miao saat ini sudah dapat bekerja pada para master abadi bumi, belum lagi dewa sejati ini, yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ye Tianfei menjentikkan lengan bajunya dan menyegel ke-6 makhluk abadi yang sempurna, lalu memindahkan mereka ke menara pantom. Apa yang terjadi? Pada saat ini, seorang jenderal tinggi dan kuat yang mengenakan baju besi keras telah tiba di luar istana. Jenderal menggunakan teknik perjalanan yang sangat cerdik dan bergegas ke aula istana. Hampir pada saat yang sama, Ye Tianfei mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa dan berteleportasi keluar aula. Ho, aku melihat seorang pria berteleportasi. Dan 6 bawahan yang menungguku tadi semuanya hilang. Apa yang terjadi? Teknik penelusuran waktu. Jenderal itu melambaikan tangannya dan melakukan teknik rahasia penelusuran ruang dan waktu yang brilian. Adegan mulai muncul satu demi satu. Inilah yang terjadi di istana ini sebelum sang jenderal tiba. Seorang wanita memberikan ilusi dan menyihir ke-6 bawahanku. Lalu seorang anak laki-laki menculik ke-6 bawahanku. Itu tidak masuk akal. Ini adalah wilayah Kekaisaran Qiantang, dan seseorang berani datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Siapa itu? Jenderal itu meraung setelah melihat foto-foto itu. Kenapa orang ini mirip Ye Tianfei? Apakah Ye Tianfei begitu berani sehingga dia berani masuk ke dunia Qiantang kita? Tiba-tiba, sang jenderal menatap sosok Ye Tianfei di foto-foto itu dan berkata dengan dingin. Dia mengenali Ye Tianfei. Ya, itu mungkin Ye Tianfei. Dialah yang datang untuk menyelamatkannya. Yah, kami hanya ingin menghadapinya, tapi kami tidak menyangka dia akan datang ke dunia Qiantang kami. Ye Tianfei, karena kamu ada di sini, kamu benar-benar tidak bisa melarikan diri, aku pasti akan menemukanmu. Jenderal itu berkata dengan mata dingin dan gigi terkatup. Jenderal bergegas keluar istana, merasakan kekuatan jiwanya dari kejauhan, mencari sosok Ye Tianfei. Pada saat yang sama, banyak orang berkuasa di dunia Qiantang menerima pesan tersebut dan mengetahui bahwa Ye Tianfei telah tiba di dunia Qiantang. Jadi satu demi satu, orang-orang kuat itu bergegas keluar dari ruang rahasia tempat mereka mengasingkan diri. Mengikuti nafas yang diberikan oleh sang jenderal, mereka mulai mencari keberadaan Ye Tianfei di seluruh dunia. Pada saat yang sama, 2 makhluk abadi bumi perantara datang ke pintu masuk dan keluar dunia ini untuk mencegah Ye Tianfei melarikan diri dari sini. Saat ini, seluruh dunia Qiantang sedang mendidih.
Dalam pertempuran sebelumnya di mana 5 kekuatan besar mengepung markas besar Istana Samsara, Ye Tianfei dan Su Qingluo bekerja sama dan membunuh hampir 10 master abadi bumi. Nama Ye Tianfei telah lama tersebar ke seluruh dunia utama. Selama pertempuran itu, Kekaisaran Qiantang juga kehilangan Earth Immortal Junior. Setelah berita menyebar kembali ke dunia Qiantang, banyak orang di dunia ini yang dipenuhi dengan kebencian terhadap Ye Tianfei. Karena pengaruh masing-masing dewa bumi sangat besar, akan ada sejumlah besar pengikut dekatnya, banyak kekuatan yang bergantung, keluarga, dan bahkan banyak dewa bumi yang telah mendirikan sekte mereka sendiri. Begitu dewa bumi ini jatuh, ini melibatkan terlalu banyak. Sekarang orang-orang di dunia Qiantang mengetahui bahwa Ye Tianfei benar-benar telah masuk ke dunia ini. Sejumlah besar orang berkuasa segera mendengar berita tersebut dan keluar untuk mencari Ye Tianfei. Ada juga sejumlah besar orang yang muncul di beberapa pos pemeriksaan penting di sini dunia dan mulai menyelidiki orang asing. Teman-teman, cari Ye Tianfei. Tiba-tiba, seluruh dunia mencari Ye Tianfei. Wah, sepertinya kamu sedang membuat sarang lebah. Orang-orang mencarimu kemana-mana di dunia ini. Pada saat ini, ulat sutra naga bertanduk emas sedang berjalan melalui ruang dunia Qiantang dengan menara hantu, dan melihat sekelompok orang mencari Ye Tianfei kemana-mana. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Ulat sutra naga bertanduk emas melarikan diri ke angkasa dan diam-diam menuju pintu masuk dan keluar portal dunia Qiantang. Tidak mungkin, aku harus menyelamatkan orang, jawab Ye Tianfei. Di dalam menara pantom, Ye Tianfei mengulurkan tangannya dan mengambil 6 makhluk abadi yang sempurna di depannya. Wah, kamu, Ye Tianfei. Yang abadi dari kesempurnaan terpesona oleh ilusi Hu Miao sebelumnya. Dia dalam keadaan linglung sampai sekarang dan perlahan terbangun terkejut. Lalu dia mengenali Ye Tianfei. Ya, saya Ye Tianfei. Ye Tianfei mensibir. Kemudian Ye Tianfei mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pagoda emas 3 lantai dari salah satu dewa sempurna. Pagoda ini adalah senjata ajaib luar angkasa. Ye Tianfei samar-samar merasakan aura familiar dan tahu bahwa orang yang dia cari pasti ada di pagoda ini. Ye Tianfei, ini senjata ajaibku. Kembalikan padaku. Yang abadi sempurna tidak bisa menahan amarahnya ketika dia melihat Ye Tianfei mengambil pagoda itu. Tapi badannya telah disegel dan dia tidak bisa bergerak, jadi dia tidak bisa menghentikan tindakan Ye Tianfei. Ye Tianfei melepaskan pedang jiwa dan langsung menghancurkan tanda jiwa di pagoda. Kemudian dengan pikiran, sekelompok orang diteleportasi keluar dari pagoda. Ayah, ibu, Feier, para tetua. Ye Tianfei tidak bisa menahan kegembiraan saat melihat orang tuanya, anggota klan, dan banyak orang yang dikenalnya. Terutama melihat orang tuanya dan Xiao Fei, Ye Tianfei merasa jauh lebih santai. Sebelumnya, Ye Tianfei sangat takut sesuatu akan terjadi pada orang tuanya dan Xiao Fei, jadi dia mahtai-mahtaihan masuk ke dunia Qiantang untuk menyelamatkan orang. Feier, Ye Tianpeng dan Miao Ziqiong telah lama terjebak. Sekarang mereka tiba-tiba melihat Ye Tianfei. Ini menara hantu. Saudaraku, apakah kamu menyelamatkan kami? Xiao Fei mengenali ruang ini sebagai menara hantu dan bertanya dengan penuh semangat. Ya, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Kemudian beberapa tetua keluarga Ye, sekelompok pejabat tingkat tinggi dari alam burung vermilion, pejabat tingkat tinggi dari alam bayangan langit, dan beberapa pejabat tingkat tinggi dari berbagai kekuatan di benua Hongmeng semuanya berkumpul di sekitar Ye Tianfei. Bagus sekali, tidak ada yang terluka. Ye Tianfei merasakan dengan kekuatan jiwanya dan menemukan bahwa meskipun orang-orang ini ditangkap, mereka tidak menderita kerugian apapun. Orang-orang yang menangkap kita adalah penguasa faksi gelap. Mereka menaklukkan kita semua dengan lambaian tangan. Karakter kecil seperti kita sama sekali tidak layak menerima celaka mereka. Raja Bayangan Langit datang dan berkata sambil tersenyum masam. Raja Bayangan Langit sudah sekuat Xuan Xian perantara. Setelah dia memasuki markas Sekte Guangming, dia menerima sejumlah besar sumber daya pelatihan dan beberapa seni bela diri yang kuat. Setelah berlatih keras, dia menerobos dari alam kaisar ke alam abadi yang misterius. Hanya saja bahkan Xuan Xian perantara tidak layak disebutkan di depan para penguasa faksi gelap, dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di mana Raja Suzaku? Orang-orang di alam Suzaku dan alam Tianjing sepertinya tidak semuanya sama. Tetua Agung, sepertinya orang-orang klan Ye.
Kita tidak semuanya sama. Di mana mereka? Bahwa klan Ye, alam Suzaku, dan alam Tianying masih ada beberapa orang yang hilang di dunia. Pada saat itu, 3 diakon Illuminati membawa kami untuk melarikan diri. Kami secara acak dimasukkan ke dalam senjata ajaib luar angkasa mereka oleh ketiga diakon tersebut. Karena terlalu terburu-buru pada saat itu, kami tidak punya waktu untuk memilih dan hanya bisa membiarkan mereka 3 diakon. Ketiga diakon itu memasukkan kita ke dalam senjata ajaib luar angkasa secara berkelompok. Dan beberapa di antaranya pasti termasuk di antara senjata ajaib yang dibawa oleh 2 diakon lainnya. Jawab Raja Bayangan Langit. Ya. Memang terlalu terburu-buru saat itu. Ye Tianpeng mengangguk. Itu dia. Ayah, kamu sudah menjadi Kaisar Junior. Pada saat ini, Ye Tianfei tiba-tiba menyadari bahwa Ye Tianpeng sebenarnya adalah seorang Kaisar Junior, yang mengejutkan dan menyenangkan Ye. Bu, kamu adalah Kaisar Langit Menengah, Xiao Fei, kamu adalah Kaisar Langit Senior. Kemudian Ye Tianfei mengetahui bahwa Miao Ziqiong adalah Kaisar Langit Menengah dan Xiao Fei adalah Kaisar Langit Senior. Tentu saja, orang yang paling mengejutkan Ye Tianfei adalah Ye Tianpeng. Anda tahu, tingkat kekuatan Ye Tianpeng jauh lebih rendah dari Xiao Fei dan Miao Ziqiong sebelumnya. Sekarang dia mulai mengejar ketinggalan. Kecepatan kultivasi ini membuat Ye Tianfei sedikit sulit dipercaya. Miao Ziqiong dan Xiao Fei memiliki Suzaku Divine Veins, jadi wajar jika mereka berlatih lebih cepat, tetapi latihan Ye Tianpeng juga sangat cepat. Sejak memasuki markas Sekte Cahaya, seorang senior dari Sekte Cahaya tiba-tiba berkata bahwa ayahmu memiliki fisik langka yang disebut fisik Sudao. Meskipun jenis fisik ini relatif lambat untuk dipraktikkan, ia dapat mengintegrasikan segala macam hal ke dalam hukum yang berbeda-beda, dan bahkan beberapa hukum dengan atribut yang berlawanan dan sifat yang bertentangan dapat diintegrasikan dengan sempurna. Untuk saya gunakan, dan mengatakan bahwa orang dengan perawakan seperti ini biasanya berkembang terlambat, dan selama mereka mengumpulkan cukup banyak, mereka akan menunjukkan potensi luar biasa mereka pada saat tertentu dan melampaui yang lain. Nanti, para senior mengumpulkan berbagai harta berharga untuk dibimbing kamu. Kultivasi ayahku telah membuat kekuatan ayahmu meningkat pesat dalam waktu singkat. Kata Miao Ziqiong. Fisik Sudao. Ini pertama kalinya saya mendengar tentang fisik seperti ini. Ye Tianfei sangat terkejut setelah mendengar kata-kata Miao Ziqiong. Senior mengatakan bahwa Anda tidak boleh meremehkan konstitusi fisik Sudao. Pada tahap selanjutnya, konstitusi semacam ini akan menunjukkan potensi yang luar biasa. Senior itu memang mengatakan itu, tapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Biarkan saja itu terjadi. Ye Tianpeng berkata sambil tersenyum. Pada saat yang sama, di kota Kekaisaran Qiantang, di sebuah istana megah, di depan altar kuno, duduk seorang lelaki tua jangkung dan kurus mengenakan jubah emas, dengan kulit keriput seperti kulit pohon tua. Orang tua ini adalah seorang penyihir hebat yang terkenal di Kekaisaran Qiantang, dan disebut sebagai Master Agung Roda Emas. 3 lelaki tua berseragam resmi mewah berdiri di belakang Tuan Jinlun. Tuan Jinlun, yang mulia meminta Anda untuk segera membaca mantra untuk menemukan Ye Tianfei. Markas besar Kekaisaran Qiantang kami sebenarnya membiarkan seorang anak laki-laki masuk dan menimbulkan masalah. Jika dia tidak ditangkap dan masalah ini menyebar, Kekaisaran Qiantang kami akan tidak ada wajah yang tersisa. Kata salah seorang lelaki tua itu. Jangan khawatir, selama dia masih berada di dunia Qiantang, aku bisa menemukannya. Tuan Jinlun menjawab perlahan. Bangunlah altar. Grandmaster Jinlun mengulurkan tangannya, dan altar di depannya bergetar tiba-tiba, mekar dengan cahaya keemasan yang mengepul, menerangi bagian dalam istana. Kemudian semua orang melihat ilusi naga emas bercakar 5 muncul dari altar, memancarkan aura agung yang membuat orang ingin berlutut dan menyatakan penyerahan diri mereka. Ketiga lelaki tua itu sangat terkejut. Di Kekaisaran Qiantang, naga emas bercakar 5 melambangkan otoritas tertinggi dan merupakan simbol kekuasaan kekaisaran. Teknik pelacakan naga emas. Master Jinlun bergumam pada naga emas bercakar 5. Tampaknya itu adalah mantra kuno, yang terdengar sangat sulit untuk diucapkan. Di mata ketiga lelaki tua yang terkejut, lebih banyak naga emas bercakar 5 muncul di dalam altar. Naga emas bercakar 5 ini bergegas keluar dari altar, melarikan diri ke angkasa, dan berjalan menjauh ke kejauhan.
Mari kita tunggu. Selama anak itu masih ada di dunia ini, teknik pelacakan naga emas dapat menemukannya. Karena naga emas bercakar 5 melambangkan kehendak dunia-dunia Qiantang, yang setara dengan energi dan kemauan seluruh dunia. Dunia, aku mencari anak laki-laki itu. Selama penampilan dan aura badan jiwa anak laki-laki yang kamu berikan itu benar, dia akan ditemukan. Kata Grandmaster Jinlun sambil perlahan menutup matanya. Ketiga lelaki tua berseragam resmi itu tidak punya pilihan selain menunggu, tidak berani bertanya lagi. Master Jinlun di depannya memiliki status yang sangat tinggi di Kekaisaran Qiantang. Dikatakan bahwa dia telah membantu beberapa generasi kaisar, dan bahkan kaisar kontemporer pun menghormatinya. Tidak. Wah, energi dan kemauan di sekitar kita sepertinya merasakanmu. Rasanya seperti keinginan dunia ini sedang mencarimu. Juga, ada beberapa naga emas bercakar 5 menuju ke posisimu. Aku mungkin sedang mencari untukmu juga. Saat ini, Ye Tianfei masih berkumpul dengan semua orang di Menara Pantom ketika dia tiba-tiba menerima pesan dari ulat sutra naga bertanduk emas. Naga emas bercakar 5 ini bukanlah entitas. Mereka tampaknya diubah dari energi dan hukum yang sangat misterius. Kemampuan persepsi mereka luar biasa. Mereka telah merasakan posisi kita. Cepat pergi. Tampaknya sangat khawatir. Ulat sutra naga bertanduk emas, tidak bisakah teknik rahasia tembus pandangmu menghindari persepsi naga emas bercakar 5 itu? Ye Tianfei mau tidak mau akan sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata ulat sutra naga bertanduk emas dan Hun Lao. Rune yang dikeluarkan oleh naga emas bercakar 5 telah mengelilingiku, dan sepertinya mereka ingin menemukanku. Kurasa, mereka mungkin bisa menemukanku. Aku harus mengubah posisiku. Setelah mengatakan itu, ulat sutra naga bertanduk emas menggunakan teknik rahasia bepergian dan bergegas ke kejauhan. Cepat tinggalkan dunia ini, kata Ye Tianfei kepada ulat sutra naga bertanduk emas. Baru saja, Ye Tianfei menangkap 6 ratu abadi sempurna dan memasuki Menara Pantom untuk berkumpul dengan semua orang untuk sementara waktu. Faktanya, waktu yang berlalu di dunia luar sangat singkat, hampir dalam sekejap mata berharap ulat sutra naga bertanduk emas akan menjadi sasaran begitu cepat. Namun, saat ulat sutra naga bertanduk emas mengambil tindakan, beberapa naga emas bercakar 5 di dekatnya langsung bereaksi. Mereka sepertinya merasakan posisi ulat sutra naga bertanduk emas dan segera berbalik dan mengejarnya. Di kota Kekaisaran Qiantang, di istana itu. Saya pikir teknik pelacakan naga emas telah menemukan jejak anak itu. Dia sepertinya bergegas menuju pintu masuk dan keluar dunia kita. Sepertinya dia ingin melarikan diri. Duduk bersila di depan altar, dia menutup matanya untuk beristirahat. Tuan Jinlun tiba-tiba membuka matanya dan berbicara. Silakan dan kirim 2 dewa bumi lagi untuk memblokir pintu masuk dan keluar dunia. Pada saat yang sama, kirim beberapa penyihir formasi untuk menyiapkan sekumpulan formasi di pintu masuk dan keluar dunia. Ye Tianfei tidak boleh diizinkan untuk melarikan diri. Jika dia diizinkan menerobos ribuan dunia besar dinasti Tang kita keluar tanpa cedera, di mana wajah Kekaisaran Qiantang kita mulai sekarang. Di istana, salah satu lelaki tua berseragam resmi segera mengeluarkan slip giok dan mengirimkan pesan. Tuan Jinlun, saya mendengar bahwa Ye Tianfei pandai bergerak dan tampaknya memiliki senjata ajaib penjelajah waktu. Jika dia menemukan ada sesuatu yang salah, dia mungkin segera melakukan perjalanan waktu dan meninggalkan dunia Qiantang kita. Dikatakan, ruang di dunia Qiantang kita diberkati oleh Ki Kaisar. Dia bahkan tidak berpikir untuk bepergian. Tuan Jinlun mensibir setelah mendengar ini. Kemudian dia menunjuk ke altar di depannya dan mulai membaca mantra. Di bawah kota Kekaisaran Qiantang, naga emas besar bercakar 5 naik ke langit, membentang melintasi langit untuk jarak yang tidak diketahui. Kabut emas besar mengalir dari badan naga emas bercakar 5 badan naga, menembus kedalaman angkasa, dan memberkati penghalang dunia. Naga emas ini mewakili takdir kerajaan Kekaisaran Qiantang kita, dan juga mewakili kehendak dunia seluruh dunia Qiantang kita. Tidak mudah bagi anak itu untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Kata Tuan Jinlun sambil mensibir. Hebat. Ketiga lelaki tua berseragam resmi sangat bersemangat saat mereka melihat naga emas bercakar 5 yang melayang di atas kota Kekaisaran. Naga emas ini melambangkan keberuntungan keluarga kerajaan dan merupakan salah satu fondasi Kekaisaran Qiantang.
Pada saat yang sama, gunakan kartu teleportasi luar angkasa untuk berteleportasi. Pada saat ini, ulat sutra naga bertanduk emas dan menara hantu dengan cepat melakukan perjalanan melalui ruang dunia Qiantang. Ye Tianfei tiba-tiba keluar dari menara hantu, mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa, dan berkata, "Tidak apa-apa, kamu tidak perlu bekerja terlalu keras untukku." Ulat sutra naga bertanduk emas mendarat di bahu Ye Tianfei. Kartu teleportasi luar angkasa meleduk dengan energi teleportasi yang kuat, mencoba untuk berteleportasi dengan Ye Tianfei. Namun, sejumlah besar kabut emas segera muncul di ruang sekitarnya, berubah menjadi jaring emas, bergerak menuju posisi Ye Tianfei dari segala arah, seperti sangkar besi yang rapat, menjebak Ye Tianfei di tengah. Ye Tianfei menemukan bahwa kartu teleportasi luar angkasa tidak dapat mengobrak-abrik ruang dan membawanya pergi. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Tianfei sedikit terkejut. Ruang di dunia ini telah diperkuat. Tuan Hun merasakan ruang di sekitarnya dan menemukan bahwa jaring emas yang dibentuk oleh kabut emas memiliki efek memperkuat ruang tersebut. Kemudian Ye Tianfei mencoba beberapa kali berturut-turut, tetapi kartu teleportasi luar angkasa masih tidak dapat berteleportasi. Kekaisaran Qiantang ini benar-benar memiliki warisan. Ruang di dunia ini sangat kokoh, hampir monolitik. Dalam hal ini, kita hanya bisa bergegas keluar dari portal masuk dan keluar dunia ini. Biarkan aku yang melakukannya, kata ulat sutra naga bertanduk emas. Ini adalah satu-satunya cara. Ye Tianfei mengangguk. Jadi Ye Tianfei memasuki menara pantom lagi, dan ulat sutra naga bertanduk emas bergegas menuju pintu masuk dan keluar dunia ini dengan menara pantom. Kita hampir sampai di pintu masuk dunia ini. Namun, aku merasakan nafas beberapa makhluk abadi bumi yang menjaga di sana. Segera setelah itu, ulat sutra naga bertanduk emas mendekati pintu masuk dunia dan berkata kepada Ye Tianfei. Ada 4 dewa bumi yang menjaga di sana. Mungkin akan sulit bagi kita untuk berjuang keluar. Sebelum Ye Tianfei bisa menjawab, Tuan Hun berteriak. Ya, ada 3 dewa bumi tingkat menengah dan 1 dewa bumi tingkat tinggi yang menjaga di sana. Pada saat ini, kekuatan jiwa Ye Tianfei juga merasakannya, dan dia tidak bisa menahan cemberut. Untuk mencegah Ye Tianfei melarikan diri, Kekaisaran Qiantang mengirim 4 master abadi bumi untuk menjaga pintu masuk dan keluar dunia, dan mereka menaruh perhatian besar pada Ye Tianfei. Tidak mengherankan jika penampilan Ye Tianfei dalam pertempuran di alam samsara sangat mengesankan kekuatan kuat ini, terutama para master abadi bumi yang sepenuhnya menganggap Ye Tianfei sebagai master dengan level yang sama. Bahkan master abadi bumi dari Kekaisaran Qiantang ingin menguji kekuatan Ye Tianfei secara langsung. Pasti akan menjadi sensasi jika mereka bisa mengalahkan anak muda yang terkenal di dunia utama ini. Oleh karena itu, para master abadi bumi di Kekaisaran Qiantang melepaskan kekuatan jiwa mereka satu persatu untuk mencari keberadaan Ye Tianfei di seluruh dunia. Di pintu masuk dan keluar dunia, ada total 4 master bumi abadi yang duduk di sana, berbaris berturut-turut. Tekanan energi yang dipancarkan membuat ruang bergetar, dan sepertinya tidak dapat menahannya. Selain 4 tuan abadi duniawi ini, ada lusinan makhluk abadi sejati dan sejumlah besar tentare bersenjata lengkap yang berpatroli bola-balik. Singkatnya, pertahanannya sangat ketat. Apa yang harus aku lakukan? Apakah kamu mencoba menerobos masuk? Ulat sutra naga bertanduk emas berhenti dan bertanya pada Ye Tianfei. Dengan 1 dewa bumi tingkat tinggi dan 3 dewa bumi tingkat menengah, kita tidak dapat menerobos dengan paksa, dan segera setelah kita muncul, kita akan segera menarik lebih banyak dewa bumi. Ye Tianfei mengerutkan kening dan berkata, menghadapi dewa bumi tingkat tinggi dan 3 dewa bumi tingkat menengah, Ye Tianfei memahami bahwa meskipun dia bisa melarikan diri tanpa cedera, akan agak sulit untuk bertarung. Ye Tianfei telah menemukan bahwa ada 2 naga emas ilusi bercakar 5 yang menjaga portal masuk dan keluar. Begitu dia mendekat, dia mungkin akan ditemukan, jadi tidak mungkin untuk menyelinap keluar dari portal masuk dan keluar dunia tanpa ada yang menyadarinya. Besar, teleportasi luar angkasa tidak mungkin dilakukan, dan pintu masuk dan keluar dunia diblokir lagi. Sekarang hanya ada satu solusi terakhir, yaitu melihat apakah kita dapat menembus penghalang dunia di dunia ini, dan kemudian menembus penghalang dunia untuk keluar. Kata Hun Tua, kualitas dunia ini seharusnya sangat bagus. Saya tidak tahu seberapa kuat penghalang dunia ini.
Ye Tianfei merasa terharu ketika mendengar ini. Ayo pergi, cari tempat terpencil untuk mencobanya. Jadi ulat sutra naga bertanduk emas berbalik dan menuju ke arah lain. Ada beberapa naga emas ilusi bercakar 5 mengikuti ulat sutra naga bertanduk emas di kejauhan, mengikuti nafas yang samar. Segera setelah itu, ulat sutra naga bertanduk emas datang ke lokasi terpencil, melakukan perjalanan ke kedalaman ruang angkasa, dan mencapai penghalang dunia. Seharusnya mungkin untuk menembus penghalang dunia di sini dan keluar dari sini. Ulat sutra naga bertanduk emas merasakannya sejenak dan berkata, pada saat ini, naga emas bercakar 5 ilusi muncul tidak jauh dari sana, menatap ulat sutra naga bertanduk emas. Tidak, kami ketahuan. Old Hun mengingatkan, Kekaisaran Qiantang ini tidak sederhana. Ia pasti menguasai teknik rahasia pelacakan yang sangat cerdik. Bahkan teknik rahasia tersembunyi dari klan ulat sutra naga bertanduk emas tidak bisa lepas dari pelacakan. Jangan takut, ayo manfaatkan waktu untuk menerobos penghalang dunia di sini. Kata ulat sutra naga bertanduk emas, mengerahkan semua energi luar angkasa dan membombardir penghalang dunia di depan. Saya ikut juga. Tuan Hun juga muncul dan mulai membombardir penghalang dunia di depannya. Saat ini, di istana di kota Kekaisaran Qiantang. Saya sudah tahu kira-kira di mana anak itu sekarang. Dia ingin menerobos penghalang dunia dan keluar. Anak ini benar-benar berani berpikir. Kirimkan ahli untuk segera menanganinya. Ayo kita jalan-jalan. Jika kita bisa menangkap Ye Tianfei, kita bisa menggunakannya untuk memeras Su Qingluo. Setelah selesai berbicara, lelaki tua itu dan lelaki tua lainnya berbalik, melangkah keluar, dan menghilang. Tidak mungkin menembus penghalang dunia di dunia kita. Tuan Jinlun mensibir, duduk bersila di bawah altar, dan mulai merapal mantra. Saat Tuan Jinlun merapal mantra, naga emas di atas kota kekaisaran berayun dengan lembut, mekar dengan cahaya keemasan yang bergulir, dan hiukum emas, yang terus-menerus menembus ke ruang sekitarnya, memperkuatnya penghalang dunia ini. Pada saat yang sama, sejumlah besar orang kuat di dunia Qiantang mengepung posisi Ye Tianfei. Ye Tianfei, Jin Jiao Longchan dan Hun Lao membombardir penghalang dunia di depan. Penghalang dunia di dunia ini sangat kuat. Segera setelah itu, ulat sutra naga bertanduk emas mulai mengeluh lagi. Meskipun ketiga orang itu membombardir dengan seluruh kekuatan mereka, efeknya tidak terlihat jelas. Penghalang dunia di depannya terlalu keras. Hanya ada beberapa penyok di permukaan dan tidak banyak kerusakan. Sosok-sosok yang memancarkan energi kuat datang dari kejauhan. Setidaknya 4 atau 5 makhluk abadi bumi bergegas dengan kecepatan penuh. Mari kita hindari mereka untuk sementara waktu. Ye Tianfei merasakan aura energi dari Dewa Bumi itu dan menemukan bahwa ada Dewa Bumi Junior, Dewa Bumi tingkat menengah, dan Dewa Bumi tingkat tinggi. Kami meremehkan kerajaan Qiantang ini, kata Tuan Hun. Ya, tak satu pun dari kekuatan besar di dunia utama ini yang sederhana. Dengan kekuatanku saat ini, masih belum cukup untuk menantang kekuatan besar di dunia utama ini. Ye Tianfei mengangguk. Kemudian Ye Tianfei langsung mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa dan menghilang seketika. Meskipun kartu teleportasi luar angkasa tidak dapat diteleportasi keluar dari dunia ini, kartu tersebut dapat diteleportasi ke dalam ruang dalam dunia ini tanpa dampak apapun dan dapat diteleportasi secara normal. Saat berikutnya, Ye Tianfei muncul di lokasi lain di dunia Qiantang. Ini adalah gunung yang menjulang tinggi ke langit. Hah, apa itu? Ulat sutra naga bertanduk emas berdiri di bahu Ye Tianfei dan tiba-tiba menunjuk ke langit di kejauhan dan berkata dengan terkejut. Ye Tianfei menoleh dan menemukan seekor naga emas besar mengangkangi kota besar. Naga itu mekar dengan cahaya keemasan yang mengepul, menerangi langit dan bumi. Kemudian Ye Tianfei melihat kota di bawah naga emas dan merasa bahwa tata kotanya sangat misterius. Di sekeliling kota terdapat banyak sekali gunung-gunung bergulung yang membentang tak berujung, puncaknya banyak sekali dan padat. Setiap puncaknya tampak seperti menundukkan kepalanya ke arah kota. Ini adalah biro tertinggi kaisar. Medan kuno yang legendaris. Ye Tianfei menjadi semakin ketakutan, karena lokasi kotanya begitu istimewa. Dikelilingi oleh pegunungan dan disembah oleh puncak pergi ke pengadilan, disembah oleh para menteri, dan dia terlihat sangat mulia. Ye Tianfei juga melihat sejumlah besar kabut emas menjulang, memenuhi ruang antara langit dan bumi. Benar saja,
Itu adalah biro tertinggi Kaisar. Tempat seperti itu terlalu mahal. Tak perlu dikatakan lagi, kota itu pastilah kota Kekaisaran Qiantang. Menurut legenda, biro tertinggi Kaisar dapat melindungi negara dan keabadian Kaisar. Pantas saja Kekaisaran Qiantang bisa berkembang menjadi salah satu kekuatan terkuat di dunia utama. Mau bukankah ini terkait dengan formasi tanah jarang yang legendaris ini? Kabut emas itu dipelihara oleh biro tertinggi Kaisar untuk waktu yang lama, dan itu sebenarnya adalah energi tanah yang sangat murni. Ye Tianfei menggunakan teknik fase bumi dan melihat ke dalam menara. Diam-diam aku takjub melihat kota dan kabut emas yang memenuhi langit dan bumi. Hah, apa yang terjadi? Sepertinya aku merasakan jejak kemauan pada naga emas itu. Naga emas ini seharusnya menjadi inti dari biro tertinggi Kaisar, mewakili takdir Kaisar Kekaisaran Qiantang, dan sebuah wasiat benar-benar lahir. Bukankah ini berarti biro tertinggi Kaisar ini lahir dengan kemauan? Ini pertama kalinya saya melihatnya, sungguh menakjubkan. Saya tidak tahu guru bijak mana di zaman kuno yang membantu nenek moyang Kekaisaran Qiantang mengatur tempat yang sangat mulia ini, dan membantu keluarga kerajaan Kekaisaran Qiantang untuk mempertahankannya begitu lama. Keberuntungan Kaisar selama bertahun-tahun. Ye Tianfei berulang kali kagum, merasa sangat dikagumi oleh penguasa bumi yang mengatur situasi tertinggi ini untuk Kaisar. Tahukah Anda, Ye Tianfei telah melihat banyak tempat berbahaya, dan bahkan tempat putus asa sejak ia berlatih seni fase bumi, namun ini pertama kalinya ia melihat tempat lahirnya kemauan. Ye Tianfei untuk sementara tidak dapat mengatur situasi seperti itu. Faktanya, naga emas itu juga dikembangkan dari naga bumi, namun hal itu disebabkan oleh penyerapan dan pemurnian berbagai energi dan hukum di sekitar langit dan bumi dalam jangka panjang, dan keluarga kerajaan Kekaisaran Qiantang pasti menghabiskan banyak waktu, banyak tenaga kerja dan sumber daya material untuk mengkonsolidasikannya. Promosi naga emas ini adalah alasan kita memiliki apa yang kita miliki saat ini. Ye Tianfei menatap naga emas bercakar 5 di atas kota Kekaisaran dan berpikir dalam hati. Karena naga emas ini dikembangkan dari naga bumi, aku ingin tahu apakah naga itu bisa ditundukkan menggunakan teknik fase bumi. Ye Tianfei tiba-tiba memikirkan hal ini. Ye Tianfei tahu bahwa naga emas itu mengandung energi yang luar biasa dan bahkan melahirkan wasiat. Jika bisa ditundukkan, manfaatnya akan sangat besar. Ye Tianfei menebak bahwa energi yang terkandung dalam naga emas ini bahkan melebihi energi yang dikembangkan oleh Dewa Bumi. Cobalah, naga emas ini milik Kekaisaran Qiantang. Sekarang aku sangat membenci Kekaisaran Qiantang. Bahkan jika aku tidak bisa menaklukkan naga emas ini, alangkah baiknya menghancurkan biro tertinggi Kaisar. Bagaimanapun, aku bisa jangan berpikir untuk pergi sekarang. Ayo hancurkan metode dunia ini dulu. Sekarang. Tidak, kami ketahuan. Tuan Hun tiba-tiba berteriak. Master Abadi Bumi bergegas menuju posisi Ye Tianfei dari segala arah. Ada makhluk abadi bumi junior, makhluk abadi bumi tingkat menengah, dan makhluk abadi bumi tingkat tinggi. Ye Tianfei, kamu sangat berani. Kamu berani masuk ke dunia Qiantang kami. Sekarang setelah kamu masuk, kamu tidak bisa pergi hidup-hidup. Seorang lelaki tua berseragam resmi kuning dan wajah agung melangkah mendekat menjangkau jarak yang sangat jauh, dan gerakannya sangat cepat. Ini adalah keabadian duniawi tingkat tinggi. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia membuka mulutnya dan meludah, dan segel kuning besar terbang keluar, terus membesar, seperti puncak gunung kuning, bergemuruh ke arah Ye Tianfei. 9 naga dengan warna berbeda terukir pada segel besar ini. Pada saat ini, 9 naga itu tampak hidup, naik ke langit dan membunuh mereka. Serangan Earth Immortal tingkat tinggi begitu kuat sehingga dia menyegel dunia hampir seketika. Ye Tianfei, kamu masuk tanpa izin ke wilayah Kekaisaran Qiantang kami. Sebagai jenderal negara, aku harus menangkapmu dengan tanganku sendiri. Seorang jenderal tinggi dan kekar, ditutupi baju besi emas, menatap dengan marah, suaranya seperti guntur, dan dia berpegangan tangan memegang daguan Dao. Dia menyerang dengan satu serangan, dan energi pedang yang tebal membelah ruang menjadi 2, sepertinya memotong segalanya. Beberapa master abadi bumi lainnya juga tiba, semuanya dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Mereka mengambil tindakan secara langsung dan memblokir rute pelarian Ye Tianfei dari berbagai arah. Selain itu,
Para master abadi bumi dari Kekaisaran Qiantang ini telah lama mendengar bahwa Ye Tianfei memiliki senjata ajaib brilian yang dapat berteleportasi. Jadi begitu mereka tiba, mereka segera menggunakan energi ruang dan energi waktu untuk bergabung untuk menyegel dunia guna mencegahnya. Ye Tianfei dari teleportasi pergi. Ye Tianfei melihat sekeliling dan menemukan bahwa setidaknya 5 master bumi abadi menyerangnya pada saat yang sama. Ada juga makhluk abadi tingkat tinggi di antara mereka. Menghadapi situasi seperti itu, Ye Tianfei tidak berniat bertarung langsung. Gemuruh. Klon vampir muncul dan mengeluarkan kabut darah mengerikan, yang terus menyebar dan langsung menyelimuti sebagian besar dunia. Pada saat yang sama, Ye Tianfei, Hun Lao, dan ulat sutra naga bertanduk emas melepaskan energi luar angkasa untuk menahan segel bumi abadi di ruang ini. Pada saat yang sama, Ye Tianfei juga menggunakan pedang hati tak terlihat untuk menyerang jiwa 5 makhluk abadi di bumi. Energi mental dikenal sebagai energi yang paling sulit untuk dipertahankan. Menghadapi pedang hati tak terlihat, 5 master abadi bumi tertangkap basah. Mereka langsung diserang oleh pedang hati tak terlihat ke lautan jiwa. Marah dan terganggu. Akibatnya, kekuatan penyegelan dunia ini secara langsung berkurang banyak. Memanggil. Ye Tianfei mengambil kesempatan ini untuk menggunakan teknik fase bumi, mengebor bumi di bawah, dan mencapai kedalaman bumi dalam sekejap. Banyak naga bumi, dan kualitasnya sangat tinggi. Saya mengerti, ada 9 naga bumi di dasar setiap puncak gunung di sekitar kota Kekaisaran Qiantang. 9 adalah angka yang tertinggi, yang melambangkan bangsawan. Bagus sekali, aku akan mulai dengan taklukkan semua naga bumi ini, dan akhirnya berurusan dengan naga emas di atas kota Kekaisaran. Saat aku menghancurkan situasi tertinggi kaisar ini, keluarga kerajaan Kekaisaran Qiantang pasti akan menyesal telah mempermainkanku. Ye Tianfei mensibir. Ye Tianfei memindahkan ribuan naga bumi dari Menara Pantom, menemaninya, dan mulai bergerak dengan anggun di bawah tanah. Anak itu kabur dari bumi. Sepertinya aku merasakan energi bumi memancar dari badan anak itu. Mungkinkah anak itu pernah berlatih seni fase bumi? Pantas saja dia kabur dari bumi begitu cepat. Pada saat ini, 5 master abadi bumi yang baru saja hendak menyerang Ye Tianfei semuanya marah dan meraung satu demi satu. 5 master Earth Immortal mengambil tindakan bersama dan benar-benar membiarkan seorang anak junior melarikan diri dengan tenang. Selain 5 master abadi bumi ini, sejumlah besar pasukan Kekaisaran Qiantang tiba saat ini. Dari langit hingga ke tanah, sekilas, ada tentara di mana-mana, penuh dengan niat membunuh. Tutup rapat area ini, teriak seorang jenderal yang mengenakan baju besi emas. Jenderal ini adalah Jenderal Kekaisaran Qiantang, makhluk abadi duniawi tingkat tinggi. Ayo turun dan kejar anak itu. Jenderal negara itu memimpin dan bergegas ke tanah dan pergi ke bawah tanah untuk mengejar Ye Tianfei. 4 master abadi bumi lainnya juga melintas, melarikan diri ke tanah satu demi satu, dan kemudian melepaskan energi jiwa mereka untuk mencari jejak Ye Tianfei. Meskipun para penguasa Dewa Bumi ini belum mempraktikkan teknik fase bumi, mereka kuat dan mahir dalam berbagai jenis energi dan hukum. Mereka juga sangat cepat dalam melarikan diri dari bumi. Mereka melakukan perjalanan dengan cepat di bawah tanah dan pada saat yang sama, jiwa mereka energi dilepaskan jauh, untuk melihat dasar seluruh bumi. Selain 5 tuan abadi duniawi ini, sekelompok makhluk abadi sejati dari Kekaisaran Qiantang juga pergi ke bawah tanah untuk membantu mencari keberadaan Ye Tianfei, terutama makhluk abadi sempurna dan makhluk abadi sejati tingkat tinggi. Orang-orang itu mengejar kita, kata ulat sutra naga bertanduk emas kepada Ye Tianfei. Ini wilayah mereka, dan mereka pasti akan mengejarku. Mulai sekarang, aku akan menggunakan teknik fase bumi dan berbagai teknik siluman untuk menyembunyikan auraku. Ulat sutra naga bertanduk emas, Hun Lao, kalian berdua tolong bantu aku menyembunyikan auraku bersama-sama. Lokasi kita saat ini mungkin di daerah dekat kota Kekaisaran Qiantang. Energi bumi di daerah ini sangat melimpah. Bagiku, ini adalah ladang asalku. Ye Tianfei mengangguk dan kemudian berbicara. Sambil berbicara, Ye Tianfei secara langsung menggunakan naga bumi di sekitarnya untuk menyusun 5 formasi tanah besar, milik 5 elemen. 5 formasi besar tersebut kemudian digabungkan menjadi formasi tanah yang disebut formasi kebingungan 5 elemen, yang secara langsung menutupi posisinya dengan erat. Pada saat yang sama,
Ye Tianfei juga menggunakan beberapa teknik tembus pandang yang cerdas seperti teknik rahasia bayangan untuk menutupi auranya sendiri dengan rapat. Hun Lao dan Jin Jiao Longchan juga bekerja sama dengan Ye Tianfei dan menggunakan keterampilan luar angkasa rahasia ras mereka untuk menyegel lokasi Ye Tianfei. Dengan cara ini, aura Ye Tianfei sangat tersembunyi. Ye Tianfei mendesak formasi labirin 5 elemen untuk bergerak cepat dan diam-diam di bawah tanah. Meskipun 5 master abadi bumi dari Kekaisaran Qiantang memiliki kemampuan persepsi yang kuat, mereka tidak dapat merasakan aura Ye Tianfei untuk sementara waktu. Ada 9 naga bumi di depan. Ini seharusnya berada di bawah salah satu puncak dekat kota Kekaisaran Qiantang. Setiap puncak di kota Kekaisaran sebenarnya adalah basis formasi biro tertinggi Kaisar. 9 naga bumi ini adalah inti dari basis formasi. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei melihat 9 naga bumi melayang di depannya. Badan naga itu bersinar dengan cahaya keemasan dan mengeluarkan semburan kabut emas. 9 naga bumi ini semuanya berada pada level naga emas. Di antara level naga bumi, naga emas sudah memiliki kualitas yang sangat tinggi dan relatif langka. Oke, mari kita mulai dengan 9 naga emas ini. Ye Tianfei menatap 9 naga emas di depannya dan berpikir sendiri. Pertama, buat formasi perangkap untuk mengelilingi 9 naga emas ini, lalu taklukkan mereka. Ye Tianfei menggunakan formula ajaib untuk mengumpulkan naga bumi, dan sekali lagi menggunakan sekelompok naga bumi untuk membuat beberapa susunan perangkap besar mengelilinginya. 9 naga emas. Area bawah tanah disegel, menjebak 9 naga emas di tengahnya. Kemudian Ye Tianfei mulai mengambil tindakan untuk menaklukkan 9 naga emas tersebut. Energi 9 naga emas ini jauh lebih tinggi daripada energi naga emas biasa. Ye Tianfei segera menemukan bahwa hal yang luar biasa dari 9 naga emas ini adalah energi yang terkandung di dalamnya jauh lebih tinggi daripada energi naga emas biasa. Ye Tianfei menggunakan teknik rahasia pengikatan naga dalam teknik fase bumi, mencoba mengendalikan salah satu naga emas secara paksa, tetapi naga emas itu melawan dengan keras, mengaum, dan gelombang kuat muncul dari badan naga. Energi bumi di tanah terdekat mulai bergolak, dan terus mengalir menuju posisi Ye Tianfei. Berhenti. Ye Tianfei sedikit terkejut dan segera mengusir semua naga bumi di sekitarnya untuk melawan gelombang energi bumi. Untungnya, Ye Tianfei telah menggunakan formasi perangkap untuk menutup area bawah tanah ini. Jika tidak, gerakan seperti itu akan segera menarik orang-orang kuat dari Kekaisaran Qiantang. Bukan karena naga emas ini kuat, tapi karena biro tertinggi Kaisar terlalu misterius. Beberapa formasi terdekat terhubung satu sama lain dan menjadi satu sama lain. Jika salah satu formasi diserang dan dihancurkan, formasi terdekat lainnya akan menjadi lewat. Energi, mari kita melawan bersama. Untungnya, saya mahir dalam fase. Jika seseorang yang belum berlatih teknik bumi datang ke sini dan menyerang salah satu basis formasi, diperkirakan semua basis formasi terdekat akan melakukan kerusuhan dan melancarkan serangan balik bersama-sama. Ye Tianfei menganalisanya dengan hati-hati dan tidak bisa menahan nafas diam-diam. Misteri biro tertinggi Kaisar ini. Baiklah, aku akan bertarung denganmu, Kaisar tertinggi, untuk melihat apakah aku bisa memecahkan permainan ini. Ye Tianfei juga kehilangan kesabaran dan berkata dengan dingin. Selanjutnya, Ye Tianfei mencoba yang terbaik untuk menampilkan berbagai teknik fase bumi yang telah dia praktikkan, dan mengubah beberapa teknik rahasia pengikatan naga dalam upaya mengendalikan 9 naga emas. Di saat yang sama, Ye Tianfei juga meminta naga emas yang telah dia taklukkan sebelumnya untuk bergegas bersama menghadapi 9 naga emas. Pada saat yang sama, para penguasa Kekaisaran Qiantang juga mencari jejak Ye Tianfei di mana-mana di bawah bumi. Pada saat ini, orang-orang kuat dari Kekaisaran Qiantang telah memperluas cakupan pencarian mereka ke bawah tanah seluruh benua. Karena mereka merasa Ye Tianfei pasti melarikan diri kemana-mana setelah melarikan diri ke bawah tanah, dan kemungkinan besar tidak akan tinggal di satu tempat. Segera setelah itu, orang-orang kuat datang dan pergi kemanapun di bumi dan bahkan di langit, mencari keberadaan Ye Tianfei. Orang-orang kuat di Kekaisaran Qiantang merasa bahwa Ye Tianfei tidak harus tinggal di bawah tanah sepanjang waktu, tetapi dapat kembali ke tanah kapan saja, atau bahkan memasuki ketinggian. Karena mereka menduga apa yang paling ingin dilakukan Ye Tianfei saat ini adalah melarikan diri dari dunia ini,
jadi dia mungkin tidak akan bersembunyi di bawah tanah untuk waktu yang lama. Orang-orang kuat Kekaisaran Qiantang tidak pernah menyangka bahwa Ye Tianfei telah mengarahkan pandangannya pada nasib keluarga kerajaan Kekaisaran Qiantang. Pada saat ini, di dasar puncak gunung yang sangat tinggi dekat kota Kekaisaran Qiantang, sesosok ilusi duduk bersila. Hah! Sepertinya ada seorang anak yang mencoba menghancurkan salah satu basis formasi biro tertinggi Kaisar. Tampaknya anak ini memiliki tingkat keterampilan fase bumi yang bagus dan merupakan ahli bumi yang kuat. Pada saat seperti itu usianya masih muda, dia benar-benar bisa menguasai teknik fase bumi. Sangat menarik untuk menguasai seni sampai tingkat ini, pergi dan lihatlah. Kata sosok itu. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa sosok ilusi ini adalah seorang lelaki tua berjanggut dan berambut putih. Kemudian lelaki tua itu berubah menjadi aliran cahaya dan bergabung ke dalam badan naga bumi di dekatnya. Kemudian naga bumi itu diam-diam berenang menuju lokasi Ye Tianfei. Pada saat yang sama, di pusat kota Kekaisaran Qiantang, di istana tempat Master Jinlun berada. Tuan Jinlun, selama periode waktu ini, kami telah mencari hampir seluruh dunia di bawah tanah, di darat, dan di langit benua, tetapi kami belum dapat menemukan jejak anak itu. Tuan Jinlun, lihat saya ingin Anda secara pribadi mengambil tindakan untuk menyimpulkan keberadaan anak laki-laki itu. Seorang lelaki tua berseragam resmi masuk ke istana dan berkata kepada Tuan Jinlun. Portal masuk dan keluar dunia kita telah dijaga ketat, dan saya juga telah merapal mantra untuk memperkuat penghalang dunia. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Dia pasti masih berada di dunia kita. Oke, izinkan saya menyimpulkan keberadaannya sekarang. Jin Master Lun berkata perlahan. Setelah selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke altar di depannya. Altarnya sedikit bergetar, dan tanda emas misterius muncul. Kemudian Master Jinlun mulai menggunakan teknik pelacakan naga emas, melepaskan naga emas bercakar 5 yang lebih ilusi untuk mencari keberadaan Ye Tianfei di seluruh dunia Qiantang. Pada saat ini, di bawah tanah dekat kota Kekaisaran Qiantang, Ye Tianfei masih menggunakan teknik fase bumi untuk menghadapi 9 naga emas. Awalnya, dengan kekuatan Ye Tianfei, tidak akan sulit untuk menaklukkan 9 naga emas, tetapi 9 naga emas di depannya milik salah satu basis formasi biro tertinggi Kaisar dan menjadi satu dengan yang lain untuk menyerang salah satu basis formasi lainnya akan memberikan dukungan. Ketika Ye Tianfei menyerang 9 naga emas, formasi lain di sekitarnya terus melepaskan energi untuk menyerang Ye Tianfei. Oleh karena itu, Ye Tianfei belum menaklukkan 9 naga emas sampai sekarang. Hanya saja Ye Tianfei secara alami tidak akan menyerah begitu saja, dia tidak bisa memikirkan cara untuk meninggalkan dunia ini untuk saat ini. Ye Tianfei menggunakan teknik rahasia pengikatan naga dalam teknik fase bumi, dan membawa naga emas yang telah dia taklukkan sebelumnya untuk menyerang 9 naga emas. Tingkat keterampilan fase dan bumi anak ini sangat bagus. Jika dia terus seperti ini, dia mungkin akan menghancurkan formasi ini. Begitu satu formasi rusak, jika dia mencoba menghancurkan formasi lain, dia mungkin akan berhasil. Jika dia ingin benar-benar menghancurkan seluruh biro tertinggi Kaisar, itu tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Biro tertinggi Kaisar ini telah melalui masa perkembangan yang begitu lama. Fondasinya sangat kokoh dan kekuatannya sangat kuat. Jika dia ingin menghancurkan situasi tertinggi Kaisar ini, dia harus menghabiskan banyak waktu dan energi untuk menghancurkan setiap fondasi formasi bahkan beberapa tahun, menjadi mungkin. Itu bisa dilakukan. Pada saat ini, ada sosok ilusi di kejauhan yang memperhatikan setiap gerakan Ye Tianfei, tampaknya sangat tertarik. Itu adalah lelaki tua dengan janggut dan rambut putih serta sosok ilusi dari sebelumnya. Orang tua ini hampir sepenuhnya transparan, dan sangat sulit untuk mendeteksinya bahkan dengan kekuatan jiwa. Pada saat ini, Ye Tianfei sedang berhadapan dengan 9 naga emas dengan seluruh kekuatannya, dan sama sekali tidak menyadari keberadaan lelaki tua itu. Bahkan Hun Lao dan Jin Jiaolong Ken tidak menyadarinya. Yah, aku tidak percaya setelah bertahun-tahun, aku akhirnya bertemu dengan seorang ahli bumi, dan dia masih kecil. Orang tua itu memperhatikan setiap gerakan Ye Tianfei, dengan cermat mengamati teknik fase bumi yang dilakukan oleh Ye Tianfei, dan mengangguk berulang kali. Dia sepertinya sangat menghargainya. Bagus sekali.
Aku telah menunggu selama bertahun-tahun dan akhirnya mendapatkan anak ini. Pangeran Dinasti Jin, kupikir saat itu kamu mengingkari janjimu dan menipuku untuk mendirikan biro tertinggi Kaisar untukmu. Anda juga memanfaatkan ketidaksiapan saya untuk menghancurkan jiwa saya dan memperbaikinya. Keinginan untuk menjadi biro tertinggi Kaisar akan selamanya dipenjara di tempat ini, dan saya akan melindungi ortodoksi yang Anda tinggalkan di ruang dan waktu ini untuk Anda. Abadi, aku berakhir seperti ini karenamu, putra mahkota Dinasti Jin. Hari ini, sejak aku bertemu bocah ini, aku akan menggunakan tangannya untuk menghancurkan situasi tertinggi Kaisar ini dan menyingkirkan ortodoksi yang kau tinggalkan. Ini bisa sedikit meredakan kebencian di hatiku. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu sepertinya telah mengambil keputusan, wajahnya menjadi garang, dan dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam. Anak muda, tolong hemat energinya dulu. Orang tua itu melarikan diri dari tanah, dan sejumlah besar energi bumi berkumpul di sekelilingnya. Dia bergerak maju dalam jarak tertentu dalam sekejap, mendekati Ye Tianfei, lalu muncul dan berkata, "Siapa?" Ye Tianfei sedang berhadapan dengan 9 naga bumi dengan seluruh kekuatannya ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang berbicara tidak jauh dari sana. Dia terkejut dan segera berbalik untuk melihat. Saat ini, Ye Tianfei dalam keadaan siaga tinggi dan siap mengambil tindakan kapan saja. Anda tahu, dengan kemampuan persepsi Ye Tianfei sendiri, ditambah dengan Patua Hun dan ulat sutra naga bertanduk emas, bahkan jika Master Abadi Bumi datang, dia dapat langsung merasakannya. Sekarang seseorang benar-benar mendekat tanpa menyadarinya. Orang yang datang mungkin sangat menakutkan. Kemudian Ye Tianfei melihat lelaki tua dengan janggut dan rambut putih, dan terkejut. Intuisi Ye Tianfei memberitahunya bahwa lelaki tua ini tidak dalam kondisi yang benar, dan dia bahkan tidak terlihat seperti makhluk hidup. Anak muda, jangan gugup. Saya tidak punya niat buruk terhadap Anda. Kata lelaki tua itu, terlihat sangat baik. Senior, siapa kamu? Ye Tianfei berpikir sejenak dan bertanya. Pada saat ini, beberapa formasi tanah besar di sekitar badan Ye Tianfei telah siap. Selama Ye Tianfei berpikir, dia akan melancarkan serangan terhadap orang tua itu. Hun Lao, Jin Jiao Long Ken, Hu Miao, Huang Sang dan lainnya juga siap beraksi. Semua orang merasa sedang menghadapi musuh yang tangguh. Siapa aku? Bagimu, aku milik orang-orang kuno. Tapi sebenarnya, aku sudah tidak hidup lagi. Aku hanyalah roh yang ada bergantung pada hal-hal lain. Orang tua itu mendengarkan kata-kata Ye Tianfei bertanya, berpikir sejenak, menghela nafas, dan berbicara, nadanya terdengar agak sedih. Seorang roh. Senior, maksudmu kamu adalah roh pembentuk biro tertinggi Kaisar. Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, Ye Tianfei menatapnya dengan hati-hati, tiba-tiba hatinya bergerak, dan dia bertanya dengan kaget. Selera bagus. Kamu benar, kamu bisa memanggilku roh pembentuk biro tertinggi Kaisar ini. Pantas saja aku selalu merasa biro tertinggi Kaisar ini telah melahirkan sebuah wasiat, dan itu memang benar. Tidak. Meskipun orang tua di depanku adalah roh formasi dari biro tertinggi Kaisar, sepertinya itu bukan wasiat yang lahir dari biro tertinggi Kaisar. Sebaliknya, itu seperti sisa jiwa dari seorang master yang meninggal dan bergabung ke dalam biro tertinggi Kaisar, sehingga menjadi Zenling. Ye Tianfei tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres, memandang lelaki tua itu dengan hati-hati lagi, dan kemudian menebak dengan kasar asal-muasal lelaki tua itu. Baiklah, anak muda, sepertinya kamu sudah mengetahui latar belakangku. Ya, setelah aku mati, sisa jiwaku dimurnikan menjadi biro tertinggi Kaisar, dan aku menjadi roh pembentuk tempat ini, dan akan melindungi tempat ini selamanya. Biro. Lelaki tua itu menghela nafas pelan. Jadi begitu. Meskipun Ye Tianfei sudah menebaknya, dia masih sangat terkejut mendengar lelaki tua itu sendiri yang mengakuinya. Ternyata formasi dasar bisa diatur seperti ini. Biro tertinggi Kaisar ini seharusnya diatur oleh seorang ahli bumi yang sangat pintar di zaman kuno. Sebenarnya, biro tertinggi Kaisar ini diatur olehku. Aku bukan penguasa bumi biasa. Aku adalah dewa penjaga bumi yang sedikit terkenal di zaman kita. Shou the Immortal. Ye Tianfei tercengang, ini pertama kalinya dia mendengar gelar seperti itu. Shou the Immortal, kamu dapat memahaminya sebagai Earth Master tingkat keabadian.
Dari rendah ke tinggi, Earth Master dapat dibagi menjadi Earth Master, Imperial Master, dan Earth Soul Immortal. Kekuatan Earth Soul Immortal setara dengan bawah dari yang abadi. Earth Soul Immortal juga baik-baik saja. Ini dibagi menjadi 9 level, dari Earth Soul Immortal tingkat pertama hingga Earth Soul Immortal tingkat 9 saat itu, dan agak terkenal. Manajemen senior perusahaan memperlakukan saya seperti tamu, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa saya pada akhirnya akan dimurnikan menjadi semangat formasi lokal. Ini mungkin balasan saya. Dalam hidup saya telah bertindak dengan cara yang baik dan jahat, dan saya telah melakukan banyak hal buruk. Semuanya berakhir seperti ini. Melihat Ye Tianfei sepertinya tidak mengerti, lelaki tua itu menjelaskan dan menghela nafas. Jadi begitu, Master Bumi, Master Kekaisaran, dan Earth Soul Immortal. Master Kekaisaran mungkin adalah Master yang sesuai dari Kaisar Surgawi, dan Soul di Immortal adalah Master yang sesuai dari alam abadi. Kata-kata, Ye Tianfei menyadari bahwa ada hierarki di antara para guru bumi. Senior, biro tertinggi Kaisar ini sangat brilian. Sejak Anda mengaturnya, mengapa Anda disempurnakan menjadi biro ini dan menjadi roh formasi setelah kematian Anda? Mungkinkah Anda bersedia, senior? Bertanya dengan hati-hati. Anak muda, menurutmu apakah aku mungkin bersedia? Aku adalah makhluk abadi penjaga bumi tingkat 8, bagaimana mungkin aku ingin menjadi roh susunan? Aku berkomplot melawanku. Orang yang berkomplot melawanku adalah sekarang pendiri Kekaisaran Qiantang. Pendiri Kekaisaran Qiantang bernama Zhu Qiantang, dan dia adalah milik kita. Pangeran dari kerajaan kuno yang sangat kuat di zaman itu, yang dikenal sebagai Pangeran Dinasti Jin, menipu saya ke dalam ruang dan waktu ini dan meminta saya untuk membantunya mendirikan biro tertinggi Kaisar di sini dan membantunya pulih dari luka-lukanya tertarik dengan hadiah besar yang dia janjikan. Jadi dia setuju untuk membantunya mengatur situasi lapangan. Namun, setelah menyelesaikan pengaturan biro tertinggi Kaisar, dia turun tangan. Dia menyerang dari samping dan menipu metode rahasia pemurnian roh susunan pengorbanan dariku. Kemudian dia memanfaatkan ketidaksiapanku dan menukik ke bawah untuk membunuhku. Dia menghancurkan badan jiwaku menjadi beberapa bagian, mengekstraksi sebagian darinya, dan menyempurnakannya ke dalam biro tertinggi Kaisar, sehingga saya dapat melindunginya selamanya. Situasi ini, Pangeran Dinasti Jin menghabiskan lebih dari 900 tahun untuk memulihkan luka-lukanya dalam situasi tertinggi Kaisar ini. Saya mendirikan Kekaisaran Qiantang di benua ini, meninggalkan tradisi Tao ini, dan akhirnya saya pergi. Tetapi sisa jiwa saya hanya bisa tinggal di sini untuk menjaga wilayah ini sampai sekarang. Orang tua itu mengatakan ini. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia sepertinya jatuh ke dalam kenangan menyakitkan tahun itu, dengan rasa kehilangan di wajahnya. Jadi begitu. Setelah mendengar hal tersebut, Ye Tianfei akhirnya mengetahui asal-muasal kerajaan Qiantang, sebuah kekuatan besar di dunia utama yang ternyata ditinggalkan oleh seorang pangeran di zaman dahulu. Senior, kudengar kamu mengatakan ini, Pangeran Dinasti Jin mungkin masih hidup, kan? Pangeran Dinasti Jin setidaknya adalah dewa emas, dan dia bahkan mungkin dewa surgawi. Ye Tianfei tiba-tiba teringat hal yang sangat menakutkan, yaitu pendiri kerajaan Qiantang mungkin masih hidup. Zhu Qiantang itu sudah sangat kuat di zaman kuno, dan setelah bertahun-tahun berlatih, kekuatannya menjadi menakutkan. Jika dia benar-benar masih hidup dan kembali ke ruang dan waktu ini suatu hari nanti, bagaimana mungkin Kekaisaran Qiantang tidak? Mungkinkah menghancurkan seluruh ruang dan waktu ini dengan segera dan menjadi tak terkalahkan? Hanya bisa dikatakan bahwa latar belakang kerajaan Qiantang ini terlalu bagus. Zhu Qiantang adalah seorang guru abadi saat itu. Jika dia masih hidup, kekuatannya saat ini secara alami akan sangat menakutkan. Tetapi anak muda, Anda tidak perlu khawatir. Meskipun Kekaisaran Qiantang ini adalah ortodoksi yang ditinggalkan oleh Zhu Qiantang, mungkin tidak saya akan menganggapnya serius dan tidak menganggapnya serius. Sebagai makhluk abadi, saya pasti akan tinggal di banyak ruang dan waktu yang berbeda. Ada banyak tradisi Tao. Beberapa di antaranya lemah, dan mungkin akan diabaikan atau bahkan dilupakan setelah bertahun-tahun. Zhu Qiantang tidak pernah kembali, dan dia mungkin tidak akan pernah kembali mengunjungi Kekaisaran Qiantang. Lelaki tua itu menebak apa yang dipikirkan dan dikatakan Ye Tianfei. Tidak apa-apa jika itu masalahnya.
Ye Tianfei menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Tanpa diduga, Kekaisaran Qiantang ternyata adalah warisan dari seorang guru surgawi. Pantas saja ia bisa menjadi salah satu kekuatan utama di dunia utama. Sekalipun keabadian emas sudah menjadi kekuatan legendaris bagi makhluk di ruang dan waktu ini, keabadian surgawi bahkan lebih menakutkan. Itu seperti naga di langit dan hanya ada dalam legenda. Senior, saya pernah mendengar bahwa roh formasi bergantung pada formasi untuk ada. Jika saya menghancurkan situasi tertinggi kaisar ini, saya khawatir itu akan berdampak pada Anda, senior. Dalam hal ini, saya tidak akan menghancurkan situasi ini, kata Ye Tianfei. Ye Tianfei merasa bahwa alasan mengapa lelaki tua ini muncul mungkin untuk mencegahnya terus menghancurkan situasi tertinggi kaisar. Meskipun lelaki tua ini adalah musuh pendiri Kekaisaran Qiantang dan pasti tidak akan membantu Kekaisaran Qiantang menghadapinya, sebagai roh formasi, biro tertinggi kaisar ini adalah tempat persembunyiannya bahkan bisa bertahan hidup. Terlebih lagi, biro tertinggi kaisar ini sangat kuat dan mengandung banyak energi bumi. Sekarang roh formasi telah muncul, saya mungkin tidak dapat menghadapinya. Oleh karena itu, Ye Tianfei mengikuti tren tersebut dan berkata bahwa dia tidak akan merusiak formasi lagi. Tidak, anak muda, kamu ingin menghancurkan situasi ini, dan aku akan mengajarimu cara memecahkannya. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Tianfei, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa, senior, kamu ingin aku terus menghancurkan wilayah ini? Tapi kamu adalah roh pembentuk wilayah ini. Jika aku menghancurkan wilayah ini, bukankah kamu tidak punya tempat tinggal?" Ye Tianfei mendengarkan kata-kata lelaki tua itu. Mau tak mau tertegun, lalu bertanya, "Haha, anak muda, jangan lupa, aku adalah makhluk abadi penjaga bumi tingkat 8 saat itu, dan tingkat keterampilan pembentukan bumiku jauh lebih baik daripada milikmu. Aku baru saja disempurnakan menjadi semangat pembentukan area ini. Selain itu, Zhu Qiantang juga mengatur banyak batasan cerdas untuk menekan saya, sehingga tidak mungkin bagi saya untuk melakukan teknik fase bumi, jadi saya hanya bisa menjadi roh formasi dengan patuh selama bertahun-tahun. Tapi sekarang kamu ada di sini, semuanya berbeda. Selama Anda bekerja sama dengan saya dan menggunakan teknik fase bumi untuk mendobrak batasan yang dibuat Zhu Qiantang untuk menekan sisa jiwa saya, dan kemudian mengubah situasi tertinggi kaisar ini dan mengubahnya menjadi situasi lain, maka biro tertinggi kaisar tidak akan ada lagi mampu menjebak sisa jiwaku. Percayalah, sebagai makhluk abadi penjaga bumi tingkat 8, saya masih memiliki beberapa trik." Orang tua itu berkata sambil tersenyum. "Saya kira Anda pasti memiliki hubungan yang tidak bersahabat dengan Kekaisaran Qiantang. Membantu saya sama dengan berurusan dengan Kekaisaran Qiantang." Orang tua itu menatap Ye Tianfei dan berkata, "Tentu saja." Ye Tianfei segera mengangguk. "Kalau begitu, ayo kita mulai. Zhu Qiantang, bukankah begitu, aku masih punya kesempatan untuk keluar dari situasi ini. Ini baru langkah pertama. Suatu hari nanti, aku akan kembali mencarimu untuk menyelesaikan masalah ini." Skor. Orang tua itu melihat Ye Tianfei setuju, sangat bersemangat, mengertakkan gigi dan berkata, "Anak muda, meskipun biro tertinggi kaisar ini memiliki banyak basis formasi, formasi ini dibagi menjadi primer dan sekunder, serta kuat dan lemah. Pada saat yang sama, biro tertinggi kaisar ini juga mencakup banyak batasan cerdas yang diatur oleh Zhu Qiantang. Saya akan mengajari Anda cara menggunakan tanah ini energi bumi dan naga bumi, pertama-tama langgar batasan yang ditetapkan oleh Zhu Qiantang." Zhu Qiantang memanfaatkan saya ketika saya tidak siap untuk mengeluarkan prinsip permainan tertinggi kaisar ini dari mulut saya, dan kemudian dia mengikuti pemahamannya menambahkan banyak batasan, berpikir bahwa ini akan menjadi hal yang baik. Lapisan gula pada kue membuat biro tertinggi kaisar ini lebih kuat dan lebih berkuasa. Tahukah Anda bahwa biro tertinggi kaisar adalah situasi yang jarang terjadi di dunia, dan itu adalah fakta bahwa seseorang seperti dia yang belum mempraktikkan seni fase dan bumi dapat memahaminya secara menyeluruh dalam waktu singkat. Selain itu, batasan yang dia berikan tidak menyeluruh sama sekali. Integrasi dengan biro tertinggi kaisar ini telah menjadi beban, membuat biro tertinggi kaisar ini tidak sekuat yang saya bayangkan. Dan sekarang, pembatasan yang dilakukan oleh Zhu Qiantang juga menjadi titik masuk kami untuk memecahkan situasi ini.
Melihat Ye Tianfei, dia melanjutkan. Jadi begitu, bagus sekali. Ye Tianfei sedikit bersemangat setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Tampaknya dengan bimbingan lelaki tua ini, situasi tertinggi kaisar ini dapat dipatehkan. Anak muda, ikutlah denganku. Orang tua itu berbalik dan pergi. Ye Tianfei segera menggunakan keahliannya untuk mengikuti orang tua itu. Orang tua ini sekarang termasuk dalam roh pembentuk area ini, dalam lingkup area ini, kecepatannya hampir tak terkalahkan. Ye Tianfei menggunakan teknik melarikan diri dan mengikuti di belakang lelaki tua itu dengan kecepatan penuh. Dia hanya bisa melihat punggung lelaki tua itu. Beberapa saat kemudian, di bawah pimpinan lelaki tua itu, mereka sampai di suatu lokasi. Lihat, beberapa sisa anggota badanku terkubur di depanku. Mereka ditekan di sana oleh Zhu Qiantang, menggunakan daging dan darahku sendiri untuk menampung sisa jiwaku. Sekarang, aku akan mengajarimu cara menggunakan energi bumi dari bagian ini. Bumi dan kekuasaan kaisar tertinggi. Datang dan langgar batasan yang diterapkan Zhu Qiantang di sini. Kata lelaki tua itu kepada Ye Tianfei. Oke. Kekuatan jiwa Ye Tianfei merasakan masa lalu, dan tentu saja, dia merasakan banyak batasan yang sangat cerdas di lokasi yang dikatakan orang tua itu. Selanjutnya, lelaki tua itu mulai menginstruksikan Ye Tianfei tentang cara menyerang dan melanggar batasan tersebut. Pada saat yang sama, di sebuah istana di kota Kekaisaran Qiantang, Master Jinlun sedang duduk bersila di depan altar, menggunakan teknik pelacakan naga emas untuk mencari keberadaan Ye Tianfei. Saat ini, di dunia Qiantang, ada banyak naga emas bercakar 5 ilusi berkeliaran, mencari keberadaan Ye Tianfei. Selain naga emas bercakar 5 ini, ada banyak orang dari kerajaan Qiantang yang juga mencari kemana-mana. 5 atau 6 master abadi bumi pergi ke langit dan bumi, mencari hampir di seluruh dunia, tetapi untuk saat ini, tidak ada jejak Ye Tianfei yang ditemukan. Jika Tuan Jinlun tidak berulang kali meyakinkan bahwa Ye Tianfei pasti masih di dunia ini, para guru abadi bumi ini akan mengejarnya dan mencari keberadaan Ye Tianfei di langit berbintang di luar. Hah, anak laki-laki itu sepertinya relatif dekat dengan kita. Mungkinkah dia berada di dekat kota Kekaisaran? Saya harus mengatakan bahwa rahasia pelacakan guru Jinlun ini sangat kuat. Sementara dia menggunakan teknik pelacakan naga emas untuk mencari Ye Tianfei, dia juga menggunakan yang lain menggunakan teknik deduksi yang sangat cerdas. Dia terus menyimpulkan Ye Tianfei, dan akhirnya secara samar-samar merasakan lokasi Ye Tianfei saat ini, dan tidak bisa menahan untuk tidak berteriak kaget. Dia menyimpulkan bahwa lokasi Ye Tianfei saat ini tampaknya relatif dekat dengannya. Anak laki-laki itu relatif dekat dengan kita, dekat kota Kekaisaran. Ada 3 lelaki tua berseragam resmi berdiri di belakang Tuan Jinlun, menunggu hasil kesimpulan Tuan Jinlun. Setelah mendengarkan kata-kata Tuan Jinlun, mereka semua dia terkejut, dan kemudian salah satu lelaki tua berseragam resmi menebak. Arkmage, menurutmu apakah anak laki-laki itu telah menyelinap ke kota Kekaisaran dan bersembunyi? Dia mungkin merasa bahwa tempat paling berbahaya seringkali adalah tempat paling aman. Yah, itu mungkin. Lagi pula, anak itu tidak jauh dari kita sekarang. Ayo lakukan ini. Mulai sekarang, dengan kota Kekaisaran sebagai pusatnya, kita akan melakukan pencarian cermat di dalam dan di luar kota Kekaisaran, di langit dan di tanah. Tuan Jinlun memikirkannya. Dia perlahan berbicara. Grandmaster, maksudmu ada kemungkinan anak laki-laki itu masih berada di bawah tanah kota Kekaisaran? Seorang lelaki tua berseragam resmi bertanya setelah mendengar apa yang dikatakan Grandmaster Jinlun. Itu mungkin saja. Menurut laporan, anak laki-laki itu mungkin pernah berlatih seni fase dan bumi. Jika demikian, sebaiknya jangan mendekati bawah tanah di area di mana kota Kekaisaran berada. Karena fondasi Kekaisaran Qiantang kita ada di lokasi ini. Pendiri kerajaan Qiantang kita pernah meninggalkan kata-kata terakhirnya, kita harus lindungi area bawah tanah di bawah kota Kekaisaran. Kirimkan pesanan saya dan segera kirim ahli ke kota Kekaisaran dan area bawah tanah terdekat untuk melindungi keamanan area ini dan cari anak itu pada saat yang sama. Omong-omong, Jinlunda, penyihir itu sepertinya menyadari keseriusan masalah ini dan segera mengeluarkan perintah. Oke, aku perintahkan kamu segera turun. Melihat ekspresi serius Tuan Jinlun,
Ketiga lelaki tua berseragam resmi itu tidak berani mengabaikannya. Salah satu dari mereka langsung berkata, "Segera, beberapa master abadi bumi dari Kekaisaran Qiantang melarikan diri ke bawah tanah dan datang ke bawah tanah di area di mana kota Kekaisaran berada, dan kemudian banyak master abadi sejati juga datang ke dunia bawah tanah ini." Dengan kedatangan sejumlah besar master dari Kekaisaran Qiantang, dunia bawah tanah ini mulai menjadi hidup. Bang! Saat ini, di bawah bimbingan lelaki tua itu, Ye Tianfei telah berhasil melanggar beberapa batasan. Ye Tianfei terutama menggunakan energi bumi dari dunia bawah tanah ini dan energi biro tertinggi kaisar untuk mendobrak batasan yang ditinggalkan oleh Su Qiantang. Haha anak muda, bagus sekali, kamu bisa mempelajarinya setelah kamu mengajarkannya. Orang tua itu sangat senang dan berkata sambil tertawa. Pada saat ini, ekspresi Ye Tianfei berubah, dan dia merasakan bahwa banyak master dari Kekaisaran Qiantang telah tiba di dunia bawah tanah ini, termasuk beberapa master abadi bumi. "Senior, seseorang datang," kata Ye Tianfei segera. "Jangan takut, saya adalah roh pembentuk biro tertinggi kaisar. Dunia bawah tanah ini adalah wilayah saya. Saya akan membantu Anda menutupi aura Anda. Anda dapat terus melanggar batasan itu." Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, seluruh biro tertinggi kaisar sedikit gemetar, melepaskan sejumlah besar kabut kuning, berguling dan melonjak di bawah tanah, langsung menenggelamkan lokasi Ye Tianfei. Tidak, ada gerakan aneh di kota Kekaisaran, dan itu datang dari bawah tanah. Ini adalah takdir mendasar Kekaisaran Qiantang kita, dan tidak ada yang bisa terjadi. Grandmaster Jinlun mau tidak mau mengubah wajahnya saat dia merasakannya gerakan aneh datang dari bawah tanah. "Sepertinya saya akan menemui Yang Mulia," Tuan Jinlun berkata pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, Tuan Jinlun datang ke taman belakang kerajaan. Seorang pria parubaya dengan dahi tinggi dan aura bermartabat berdiri di sana sambil mengagumi bunga. Pria parubaya ini mengenakan jubah kuning dengan sulaman 9 naga emas, menjulang ke langit dengan gigi dan cakar. Beberapa pelayan istana dan seorang kasim tua menunggu dengan hati-hati di sampingnya. Pria parubaya ini adalah kaisar kontemporer Kekaisaran Seribu Tang, yang dikenal sebagai Kaisar Tang. "Yang Mulia, saya baru saja mengetahui bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi di kota Kekaisaran, dan itu datang dari bawah tanah." Tuan Jinlun datang ke depan Kaisar Tang dan berkata, "Apa? Ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di bawah kota Kekaisaran. Apa yang terjadi? Saya merasakan bahwa selama periode ini, sejumlah besar ahli dan pasukan dari keluarga kerajaan kita dikirim, mencari kemana-mana di dunia." Jika demikian, wajahnya sedikit berubah, lalu dia bertanya. Sebagai Kaisar Kekaisaran Qiantang, Kaisar Tang ini tidak hanya memiliki status yang sangat tinggi, tetapi juga memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Dengan tingkat energi jiwanya, dia telah lama merasakan bahwa sejumlah besar ahli dari Kekaisaran Qiantang keluar selama ini mencari seseorang di mana-mana. Itu adalah seorang junior bernama Ye Tianfei. Dia ada di sini untuk menyelamatkan orang, karena kita memiliki sekelompok orang yang menjadi miliknya. Meskipun tingkat kekuatan junior ini tidak tinggi, keterampilan gerakannya aneh dan sangat licik. Setelah memasuki dunia Qiantang kita, saya tidak tahu di mana dia bersembunyi. Begitu banyak ahli dari Kekaisaran Qiantang kita yang keluar untuk melacak keberadaannya. Jawab Tuan Jinlun. Jadi begitu. Jadi, apa yang terjadi di bawah kota Kekaisaran? Kaisar Tang mengangguk lalu bertanya. Saya curiga itu ada hubungannya dengan anak itu. Karena anak itu mungkin pernah berlatih seni fase dan bumi. Apa? Anak laki-laki itu telah berlatih seni fase dan bumi. Setelah mendengar apa yang Guru Jinlun katakan, Kaisar Tang mengecilkan matanya dan bereaksi dengan sangat keras. Jika ini masalahnya, maka kita harus menganggapnya serius. Tuan Kekaisaran, ayo kita pergi seperti ini. Untuk amannya, Anda harus pergi ke sana secara langsung. Ini terkait dengan nasib Kekaisaran Qiantang kita, jadi kita harus jangan gegabah. Jika kamu menemukan sesuatu, segera beritahu aku. Tang Huang memandang Tuan Jinlun dan berkata dengan serius. Yang Mulia, saya berencana untuk pergi dan melihatnya sendiri, tetapi masalahnya sangat penting, jadi saya akan melaporkannya kepada Anda terlebih dahulu. Kalau begitu luangkan waktu untuk pergi dan melihat-lihat. Oke, jawab Tuan Jinlun, lalu berbalik, melangkah keluar, lalu menghilang.
Saat ini, banyak master telah datang ke dunia bawah tanah di bawah kota kekaisaran. Mereka menggunakan seni melarikan diri untuk berkeliaran, melepaskan energi jiwa mereka dan mencari keberadaan Ye Tianfei. Namun lelaki tua itu menggunakan energi biro tertinggi kaisar untuk membantu Ye Tianfei menutupi auranya. Selain itu, Ye Tianfei sendiri juga menggunakan beberapa teknik penyembunyian yang cerdik. Dengan cara ini, aura Ye Tianfei hampir tidak bocor dan tertutup rapat. Master abadi bumi dari Kekaisaran Qiantang melewati Ye Tianfei beberapa kali tetapi tidak menemukan Ye Tianfei. Di bawah bimbingan orang tua itu, Ye Tianfei melanggar satu demi satu batasan, dan segera semua batasan dilanggar. Lalu Ye Tianfei melihat sebuah kepale. Kepale ini sebelumnya tercakup dalam batasan tersebut, dan tidak terungkap sampai semua batasan tersebut dilanggar. Haha, ini kepaleku. Masih ada sisa jiwa di kepale. Dulu ditekan di sini oleh Zhu Qiantang, dan sekarang akhirnya terlihat terang lagi. Kepale, yang sangat menarik. Anak muda, sekarang setelah kepaleku kembali, aku punya kendali lebih besar atas biro tertinggi kaisar. Ayo pergi, ayo hancurkan batasan lainnya dan dapatkan kembali seluruh badanku. Lalu kita bisa menghancurkannya. Permainan tertinggi kaisar ini adalah selesai. Orang tua itu memasukkan kepalanya ke dalam cincin luar angkasa dan membawa Ye Tianfei ke lokasi lain. Sejumlah besar energi tanah kuning benar-benar menenggelamkan sosok Ye Tianfei dan lelaki tua itu. Formasi bumi besar yang telah dikerahkan Ye Tianfei sebelumnya juga mengikuti kedua badan itu. Apa yang terjadi? Aku selalu merasa ada yang tidak beres di area bawah tanah ini. Sangat mungkin anak laki-laki itu bersembunyi di sini, tapi aku tidak bisa merasakan nafasnya sedikitpun. Apakah itu ilusiku, atau hanya kesimpulan? Oleh Master Jinlun. Apakah itu salah? Seorang Earth Immortal senior bertanya dengan ragu setelah mencari di area bawah tanah ini. Aku juga tidak bisa merasakan aura anak itu. Mungkin saja anak itu telah meninggalkan area bawah tanah ini. Kami datang ke sini dengan kemeriahan yang begitu besar untuk mencarinya. Begitu dia mengetahuinya, dia pasti akan segera melarikan diri dan sebagian besar kemungkinan besar tidak akan tinggal. Tunggu di sini sampai kami menemukannya, kata Earth Immortal Gao lainnya. Masuk akal. Saya juga berpikir anak itu seharusnya tidak berada di sini lagi, kata guru abadi bumi lainnya. Para master abadi bumi ini datang ke area bawah tanah ini dan melihat sekeliling, tetapi mereka tidak dapat menemukan sedikitpun nafas Ye Tianfei, dan mereka sudah mulai menyerah. Orang-orang abadi sejati juga berkumpul dan menyatakan bahwa mereka tidak memperoleh apapun. Sekarang, lihat, Tuan Jinlun ada di sini. Seorang dewa bumi berkata dengan terkejut. Semua orang segera menoleh, dan benar saja mereka melihat Tuan Jinlun. Tuan Jinlun memiliki status yang sangat tinggi di Kekaisaran Qiantang, dan bahkan Kaisar Dinasti Tang sangat menghormatinya. Melihat Tuan Jinlun datang sendiri, para guru abadi bumi ini buru-buru menyambutnya. Tuan Jinlun, kami telah mencari di area bawah tanah ini dan tidak menemukan jejak anak itu. Dia mungkin telah pergi dari sini. Tidak. Menurut kesimpulanku, kemungkinan besar anak itu masih bersembunyi di sini. Semuanya, teruslah mencari, dan aku akan mencarimu juga. Tuan Jinlun menggelengkan kepalanya dan berkata, apa? Mungkinkah anak itu masih bersembunyi di sini? Semua orang tercengang ketika mendengar kata-kata Tuan Jinlun dan tidak mempercayainya. Tetapi semua orang tahu bahwa Tuan Jinlun pandai dalam membuat kesimpulan dan selalu sangat stabil dalam melakukan sesuatu. Dia telah mendapat kepercayaan dari Kaisar Tang. Sejak dia mengatakan ini, katanya mungkin kita benar-benar yakin. Baiklah, mari ikuti instruksi Tuan Jinlun dan terus mencari keberadaan anak itu di area bawah tanah ini. Earth Immortal Senior yang baru saja berbicara berkata, baiklah, semuanya, silakan cari dengan cermat. Berikan perhatian khusus pada tempat-tempat dengan energi bumi yang kuat. Anak laki-laki itu kemungkinan besar pernah berlatih seni fase bumi, dan mungkin adalah ahli bumi. Area bawah tanah ini kaya akan energi bumi, dan bagi seorang ahli bumi, itu adalah wilayahnya. Kata Tuan Jinlun. Tidak buruk. Setelah mendengar kata-kata Master Jinlun, para Master Earth Immortal itu terkejut. Di tempat dengan energi bumi yang kaya, bagi seorang Master Bumi, itu memang seperti ikan di air.
Kemudian para Master Earth Immortal dari Kekaisaran Qiantang ini mulai melanjutkan mencari keberadaan Ye Tianfei di area bawah tanah ini. Master Jinlun menemukan tempat untuk duduk, melambaikan tangannya, dan sebuah altar muncul di depannya. Nak, selama kamu masih di sini, aku pasti akan menemukanmu. Keluar. Ini adalah wilayah keluarga kerajaan Kekaisaran Qiantang, dan tidak ada ruang bagi orang luar untuk bertindak sembarangan. Tuan Jinlun melihat ke dunia bawah tanah dan berkata dengan dingin, "Jangan khawatir tentang orang itu, selama aku di sini, dia tidak bisa melakukan apapun padamu." Di kejauhan, di lokasi tertentu, Ye Tianfei terus-menerus melanggar batasan di bawah bimbingan lelaki tua itu. Setelah menemukan Tuan Jinlun, dia tidak bisa tidak melihat ke belakang. Orang tua itu segera berkata, "Ada 3 lagi pembatasan. Setelah memecahkan ketiga batasan ini, saya bisa mendapatkan kembali badan saya, dan kemudian saya akan memiliki kontrol lebih besar atas permainan tertinggi Kaisar," kata lelaki tua itu dengan penuh semangat. Bersambung.